Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Sulistiawati selaku host yang akan membawakan dan acara webinar pada Sabtu 1 Mei 2021. Apa kabar para peserta webinar guru-guru hebat di seluruh tanah air? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekarang adalah webinar edisi ke-48 dengan tema digitalisasi sekolah secara mudah di Indonesia. Baiklah, para Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat selalu pesan Ibu untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada webinar kali ini akan dihadirkan narasumber dan para guru digital, yaitu narasumber yang pertama adalah Bapak Ginting Satyana selaku Master Teacher of Kipin School. Dan yang selanjutnya adalah Ibu Sri Hartini dari SDN 010 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dan ada Bapak Al-Mutahidin dari SD Negeri 154 Talang Arul, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dan selanjutnya ada Ibu Dwi Pipit Novalia SPD, UPTD SD Negeri 9 Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan ada Bapak Dery Susianto SPD dari SD Negeri 011 Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri, Hulu, Provinsi Riau. Dan yang terakhir ada Ibu Alprinayanti dari SD Impres 20 Nunium 1, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Selain 5 guru digital yang kita datangkan dari seluruh Indonesia tersebut, kali ini kita juga mengundang khusus, yaitu Bapak Ginting Satyana, selaku Master Teacher dari Kipin School. Selamat pagi, Pak Ginting. Pagi. Ini saya agak grogi ya, karena langsung bertemu dengan developnya, pemilik dari Kipin School, pendiri ya Pak, dari Kipin School. Dan ini kita juga tidak sabar lagi untuk menyimak materi dari para narasumber dan dari para guru digital untuk menceritakan pengalamannya. Namun sebelum itu kita akan melakukan wawancara dengan Bapak Ginting. Ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan ke Bapak. Silakan. Sekitar Kipin School. Ya. Pertanyaannya kali ini, bagaimana pendapat Bapak tentang digitalisasi di sekolah? Ya, digitalisasi sekolah harus secepatnya dilaksanakan di seluruh Indonesia sesuai dengan arahan Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, ya, bahwa Kemdikbud sudah mencanangkan digitalisasi sekolah di akhir tahun 2020. Diharapkan mulai tahun 2021 ini seluruh sekolah di Indonesia bisa melaksanakan digitalisasi sekolah secepatnya agar dunia pendidikan Indonesia tidak tertinggal dari dunia negara-negara lain. Ya. Baiklah, selanjutnya masa pandemi ini berarti digitalisasi sekolah harus dipercepat ya Pak? Ya, betul sekali ya. Ini selama setahun kita sudah menghadapi pandemi COVID-19
pandemi ini memperlihatkan kepada kita bahwa era digital itu jangan ditunda lagi atau dihindari, ya, namun harus disambut, diadaptasi dengan secepatnya, dipilih yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat hindari, sehingga sekolah bisa menuju ke sekolah digital. Ya. Baik. Apakah sulit untuk melaksanakan digitalisasi sekolah itu, Pak? Oh, sama sekali tidak, ya, bahwa bahkan ya siswa saat ini dari TK, SD, SMP, dan SMA itu sudah sangat familiar dengan dunia digital, ya, sehingga guru tidak perlu takut. Nah, untuk guru yang muda itu biasanya juga sudah mampu menyesuaikan dengan digital, ya. Tapi harus diingat bahwa untuk menjadi guru digital tidak harus menjadi ahli komputer. Itu harus diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Yang penting mampu dan bisa menjalankan. Secukupnya tidak apa-apa. Nilai 6 oke, nilai 7 bagus, nilai 9 lebih bagus lagi ya. Karena zaman sekarang sudah banyak sekali software yang tersedia dan bisa digunakan dengan sangat mudah ya. Begitu Mbak. Ya. Untuk biayanya apakah mahal melaksanakan digitalisasi sekolah ini, Pak? Kan banyak para kepala sekolah yang takut katanya membutuhkan biaya mahal untuk membeli server, cadangan server atau personal komputer sebanyak-banyaknya, dan ahli IT yang menjaga server dan lain-lain alasannya. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, sama sekali tidak. Itu zaman dulu mungkin ya, pada waktu komputer itu masih susah, mahal dan lain-lain ya. Zaman sekarang itu sudah sangat-sangat mudah ya. Untuk sekarang menjalankan digitalisasi sekolah itu sudah sangat murah dan mudah. Sekolah tidak butuh investasi sama sekali untuk sebuah server atau cadangan, semua sudah bisa diatur di cloud dan lain-lain ya. Tidak butuh membeli komputer baru lagi, sebab bisa menggunakan HP, tablet maupun laptop yang sudah dipunyai. Jadi sudah sangat mudah dan murah ya. Bahkan pendidikan.id kita juga mendevelop memberikan solusi digitalisasi yang tanpa membutuhkan jalur internet. Nanti di akhir acara akan kita tunjukkan, begitu Mbak. Baik. Pendidikan.id ini menciptakan KIPIN. Apa sih Pak sesungguhnya manfaat dari KIPIN ini? Ya. KIPIN itu kita ciptakan adalah untuk membantu guru dalam hal ini sekolah ya, mendampingi guru dalam mengadakan pembelajaran sehari-hari, baik untuk kegiatan konten pembelajaran yang lengkap ya, lalu yang kedua adalah untuk evaluasi pembelajaran. Yang diberikan KIPIN adalah nomor 1, menyediakan konten pembelajaran yang sangat lengkap. Kalau dulu sekolah hanya bertumpu pada buku cetak yang jumlahnya 10 atau 20, itu kan ilmu yang didapatkan hanya sekian aja ya. Terbatas sekali. Kalau pakai KIPIN, maka siswa akan mendapatkan konten pembelajaran yang sangat-sangat lengkap, tidak hanya buku, tapi juga video, latihan soal, dan bacaan literasi. Lalu yang kedua, selain konten pembelajaran yang lengkap, ya, KIPIN juga menyediakan sistem untuk mengadakan kegiatan asesmen secara digital yang kemampuannya lengkap dan support AKM. Dengan memanfaatkan asesmen ini, ya, maka kegiatan untuk ujian latihan soal sudah tidak sama sekali, dan guru tidak perlu memeriksa nilai, menyiapkan soal juga dengan mudah, cepat, dan lain-lain. Guru akan dimudahkan sehingga jika menggunakan KIPIN, ya, maka hasilnya akan jauh lebih efisien dan metodenya juga menyenangkan bagi siswa. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ginting atas infonya. Dan ternyata melaksanakan digitalisasi di sekolah itu tidaklah sulit. Dan sekarang kita akan ke narasumber kita yang pertama. Ada guru digital kita, Ibu Sri Hartini. Beliau berusia 27 tahun, mengajar di SDN 010 Sangatta Selatan. Pengalaman mengajarnya 5 tahun ya ini. Untuk selanjutnya Ibu Sri Hartini bisa menceritakan pengalamannya setelah memakai aplikasi KIPIN School. Iya Mbak, terima kasih. Sejak kita ketemu dengan KIPIN itu di sekolah kami agak lebih
lebih mudah bagi guru pun lebih mudah mencari sumber belajar. Kemudian untuk dan tentunya kami itu sangat bersyukur karena dari satu aplikasi itu sudah menyeluruh, sudah ada buku, sudah video, kemudian ada juga PTO yang untuk soal, latihan soal, dan tryout untuk anak-anak itu sudah mereka tanpa harus minta izin ke kita, mereka sudah bisa mengaksesnya sendiri dan tidak perlu lagi mencari di website yang mungkin di sana bahkan bakal ada iklan-iklan yang mungkin bisa meracuni pikiran jernih anak-anak ya Mbak ya. Jadi kami dan guru-guru di sana juga alhamdulillah sangat antusias. Bahkan kalau saya boleh cerita, ini ada Bapak guru itu sudah sangat usianya sudah hampir 2 tahun lagi sudah pensiun, tapi beliau masih tetap semangat dengan digitalisasi ini, terutama di KIPIN ini kan karena ada kemudahan dalam mengaksesnya, maka dan itu sangat-sangat membantu di sekolah kami. Begitu Mbak. Terima kasih. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Bu Sri Hartini bisa membawakan ini materi presentasinya? Oh iya, siap. Saya izin share screen, Mbak ya. Oke. Permisi, apakah sudah masuk? Sudah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk membawakan sedikit pengalaman kami di sekolah kami selama bersama KIPIN. Ini sedikit perkenalan dari saya. Saya Sri Hartini, guru dari SDN 010 Sangatta Selatan, Kutai Timur. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya pencanangan digitalisasi di sekolah ini sudah dimulai sejak 2021 ini, dan mau tidak mau kita sebagai guru, sebagai pengajar di sekolah tentunya harus melakukan inovasi, melakukan penyesuaian diri terhadap perkembangan zaman. Nah, ini adalah foto di mana sebelum PJJ dilaksanakan. Jadi kita belajar di luar kelas dan juga ada di dalam kelas. Nah, ini ada foto perpustakaan kami. Di sini banyak sekali buku yang ini ada yang masih berplastik, Bapak Ibu ya. Karena dari setiap tahun, hampir setiap tahun pasti ada revisi buku, dan mau tidak mau kami juga harus membeli buku. Nah, di mana buku ini tentunya harganya mahal, berat juga untuk dibawa anak-anak ke sekolah, dan kurang praktis dan sulit, membutuhkan gudang yang banyak. Sedangkan di tempat kami itu terbatas, ruang itu terbatas. Nah, kemudian untuk adaptasi kami pada saat PJJ, kami menggunakan pertama menggunakan WA supaya siswa dan orang tua yang mendampingi itu tidak kaget. Pertama kita menggunakan WA. Nah, tapi alhasil memori HP itu cepat penuh karena hampir setiap minggu, setiap hari tugas siswa itu dikirimnya melalui HP. Dan foto-foto, video itu akhirnya penuh, cepat penuh. Dan itu tentunya tidak kurang efektif bagi pembelajaran. Kemudian ini contoh dari WA yang anak-anak kirimkan tugas melalui WA. Nah, kemudian kami pun bertahap penggunaan tools pembelajaran dari yang lembar kerja dikirim ke WA, kemudian kita mencoba untuk secara online, yaitu melalui kuis dari Quizizz, Google Form kayak gitu. Kemudian kita juga berusaha dan mengikuti perkembangan menggunakan
Google Classroom dan juga Microsoft Teams. Akan tetapi dari beberapa aplikasi tersebut, dari Microsoft Teams dan juga Classroom, itu pengumpulan tugas melalui aplikasi tersebut agak susah dan loadingnya lama, sehingga tugas dari anak-anak ada yang banyak yang tidak terkirim, dan kami banyak mendapat keluhan juga dari orang tua, Bu, ini tugas anak tidak bisa dikirim karena cuma mutar-mutar saja. Bolehkah dikirim ke WhatsApp? Nah, kembali lagi kita ke WhatsApp lagi. Nah, yang dimana kelemahannya memori perangkat itu cepat penuh. Kemudian kami berjumpa dengan Kipin itu sekitar bulan Februari kalau tidak salah. Di sini aplikasi di dalam Kipin ini sudah sangat lengkap. Jadi sudah ada bukunya. Jadi buka buku itu di mana saja bisa tanpa harus membawa mententeng-tenteng banyak buku. Nah, kemudian video pembelajaran juga sudah disediakan di sana. Kita tinggal mencari materi mana yang sesuai, bisa kita share ke anak. Biar bagaimanapun tetap kita menggunakan WhatsApp, tapi sumber pembelajarannya bisa kita ambil dari Kipin School. Kemudian di sana di Kipin juga ada literasi komik, ini yang paling anak-anak suka dari sini. Mereka lebih suka membaca komik karena banyak gambar dan menarik untuk mereka pelajari untuk dibaca. Kemudian latihan soal dari menu tryout di Kipin ini sudah sangat lengkap. Anak-anak tinggal mencari, tinggal memilih mana yang mereka mau, sewaktu-waktu mereka bisa mengerjakan. Dan juga ujian PTO di sini selama evaluasi ulangan harian, ulangan semester, tengah semester kemarin, kita menggunakan PTO ini. Jadi di sana sudah sangat rinci, kunci lembar jawab analisis jawaban sudah ada, jadi itu sangat mempermudah guru dan siswa pun mereka juga senang karena banyak sekali variasi dari soal-soal, jadi tidak monoton hanya pilihan ganda yang A, B, C, D dan juga isian seperti itu. Jadi di PTO sudah ada menjodohkan salah dan benar, jadi lebih bervariasi. Nah, kemudian ini contoh dari, ini adalah guru-guru kami yang tadi saya ceritakan. Ini adalah Bapak Masang, ini guru senior kami yang sangat semangat untuk digitalisasi sekolah ini. Biarpun sudah sepuh, tapi tetap semangat. Nah, ini ibu guru kami. Kemudian ini anak didik kami di kelas 5. Sebagian saja yang saya share. Nah, kemudian keunggulan kenapa kita di sekolah kami lebih senang dengan menggunakan Kipin ini, karena download Go, dia setelah di-download dapat digunakan berulang kali tanpa internet. Jadi bisa dibuka meskipun tidak ada jaringan, tapi harus di-download terlebih dahulu. Mungkin ini sama dengan kita mencari di website, kita mencari buku di website, kemudian tersimpan di memori, akan tetapi bedanya kalau di Kipin itu penyimpanan hasil downloadan itu lebih rapi. Jadi ada di menu library ini sudah rapi, jadi ketika kita mendownload buku, maka akan masuk di library bagian buku, jadi sudah sangat rapi. Dan tentunya tidak ada iklan yang lewat, yang ini bisa meracuni pikiran anak-anak didik kita. Sebagaimana kita tahu ketika kita menyuruh anak mencari, meriset silahkan buka YouTube seandainya. Pernah juga saya membuat video pembelajaran dan saya share ke YouTube, cuma dalam hati saya itu juga agak was-was, takutnya nanti mereka membuka video saya pembelajaran, tapi di bagian kanan, di bagian bawah, mereka nanti ada konten lain yang mungkin bisa ya agak negatif mungkin, seperti itu. Jadi untuk menanggulangi itu, kita menggunakan Kipin untuk
pembelajaran, mencari sumber-sumber pembelajaran di KIPIN. Nah, dari manfaat KIPIN bagi guru yang kita rasakan kemarin itu, pemberian tugas itu lebih terstruktur dalam satu alat. Jadi cukup satu alat bersama tentunya WhatsApp tadi, Bapak Ibu ya. Nah, ini lebih enak dan lebih mudah digunakan. Kemudian melalui PTO, ujian lebih hemat biaya, jadi tak perlu lagi kita mengcopy soal. Jadi ketika ujian sekolah itu biasanya kan kita memberikan fotokopi, kemudian dibagikan ke siswa, dikerjakan di rumah. Nah, itu lebih repot lagi. Tapi setelah ada PTO ini, kami lebih mudah dan hemat biaya. Kemudian mudah mencari sumber belajar. Jadi sudah lengkap tadi yang sudah saya bilang di depan tadi, semuanya sudah ada. Kemudian pelaksanaan ujian juga sangat mudah. Kemudian keseruan siswa bersama KIPIN ini yang paling favorit, menu favorit di KIPIN adalah literasi. Bagi siswa kami sangat senang dengan literasi yang ada di KIPIN. Jadi banyak mereka tak perlu beli buku komik lagi, karena di daerah kami kan agak 30 menit untuk menuju ke kota. Jadi mereka tidak perlu lagi payah-payah ke kota untuk membeli buku. Kemudian tak perlu cari buku dalam tumpukan saat belajar. Jadi ringkas, kita cukup bisa pegang HP, sudah ada lengkap di sana sumber belajar untuk anak-anak. Kemudian pengiriman tugas anak-anak juga mudah karena melalui PTO ada menu tugas. Kemudian lebih bervariasi untuk soal-soalnya dan bisa mencoba latihan sepuasnya, dan pembelajaran melalui video yang ada di PTO di KIPIN ini juga lebih memahamkan siswa. Nah, kemudian ini adalah menu favorit dari guru-guru kami, yaitu pada fitur PTO. Jadi di sana terdapat bank soal yang bisa kami manfaatkan secara langsung. Kemudian kita bisa juga memonitor siswa yang sedang online dan maupun offline. Sudah mengerjakan belum tugasnya di PTO, kita bisa melihatnya di sana. Kemudian variasi soal bisa kita buat berbagai macam. Kemudian analisis jawaban di PTO ini sudah sangat lengkap. Dan itu sangat membantu kami, tidak perlu lagi mengkoreksi, harus satu-satu memasukkan ke komputer, ke Excel. Jadi sangat membantu PTO ini. Dan hemat waktu karena hasil otomatis juga keluar. Kita juga bisa menyembunyikan hasilnya ini untuk diberikan ke siswa, atau kita sembunyikan dulu baru nanti kita umumkan. Nah, dan yang terakhir ini hemat biaya, jadi tak perlu lagi copy soal. Nah, ini contoh dari hasil analisis jawaban siswa. Nah, di sini sudah ada analisis jawaban, mereka menjawab A, B, C, D sudah lengkap. Bahkan yang benar dan salahnya juga terlihat di menu di analisis jawaban ini melalui PTO. Nah, jika ada yang mudah, kenapa tidak ya Bapak Ibu? Mungkin demikian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ginting dan Ibu Dwi selaku host. Saya kembalikan, monggo Ibu. Yang disampaikan tadi. Ini ada beberapa pertanyaan buat Bu Sri Hartini. Iya, siap. Ya, ini pertama kali mencoba KIPIN School dan melihat koleksi isinya yang begitu lengkap. Apa kesan dan pesan dari Bu Sri Hartini? Tentunya sangat bersyukur Mbak ya, karena seakan-akan itu kita mendapatkan harta karun gitu. Karena di satu aplikasi sudah lengkap, ada video dan sebagainya itu sudah. Dan itu ya mungkin di aplikasi lain ada, cuman tidak seselengkap ini karena di sana ada komik yang sebegitu banyak, hampir 200 komik Mbak ya. Nah, itu dan sangat luar biasa. Baik. Bagaimana menurut Ibu sekaligus sebagai orang tua siswa yang dulu harus membeli buku cetak ya, seperti yang dipresentasikan tadi,
membeli buku itu kan sangat mahal. Betul. Dan kemudian setelah memakai Kipin, tiba-tiba ribuan koleksi buku, video, dan pelajaran ini dijadikan satu. Bagaimana menurut Bu Suhartini? Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga memiliki anak yang masih TK, jadi itu sangat membantu, dan anak saya yang masih kecil pun itu senang ketika melihat video yang ada di prasekolah. Jadi setiap kali dia hanya lihat gambarnya si Kipin itu, dia bilang, "Hai, namaku Kipin." Jadi sudah seperti tertanam gitu di dirinya. Jadi sangat senang dan tentunya hemat biaya. Kalau untuk respon siswa-siswi di tempat Ibu mengajar, bagaimana setelah memakai Kipin School? Ya, senang Mbak, mereka senang dan antusias. Pertama yang paling dia favoritkan itu di menu literasi tadi. Jadi tanpa harus saya anak-anak silahkan buka komik dengan judul A, B, C. Jadi tanpa harus saya suruh, mereka pun sudah membaca. Jadi tidak perlu lagi kita harus kan ada gerakan literasi, dan itu sangat membantu. Baik. Untuk anak SD di sekolah-sekolah biasanya kan tidak boleh memegang HP. Iya, betul. Berdasarkan pengalaman Ibu melihat respon para orang tua setelah mengenal Kipin ini bagaimana? Mereka memang tetap membatasi, Mbak ya. Kemarin saya sempat bertemu dengan wali murid, itu memang ada satu siswa itu memang benar-benar dibatasi, tidak boleh memegang HP bila tidak ada tugas. Jadi, tapi ketika Kipin ini mereka agak sedikit memberi kelonggaran karena yang dibuka konten-konten pembelajaran. Jadi yang dulu itu mereka ada juga sebagian siswa itu ketika memegang HP banyak game yang dia mainkan. Nah, ketika sudah ada Kipin ini lambat laun, dan saya mencoba untuk perlahan-lahan silahkan untuk pelajari tentang literasi video yang ada di Kipin ya. Jadi agak sedikit menurun karena orang tua juga responnya sangat baik, meskipun diberi HP tapi tetap mereka mendampingi. Jadi tidak langsung mereka lepaskan gitu, enggak. Jadi meskipun diberi HP tetap bisa belajar ya, main gitu terus ya Bu ya. Iya, betul. Kalau untuk kontennya apa yang paling disukai siswa-siswinya untuk konten dari Kipin School? Iya, literasi komik Mbak. Ya? Iya, betul, komiknya. Dan hal yang paling berkesan ketika Ibu mengajar dengan menggunakan Kipin School, apa yang paling berkesan menurut Bu Srihartini? Yang membuat hati saya tersentuh itu ketika ada anak itu begini Mbak, Bu, soalnya ini seru, bolehkah saya mengulangi kembali soal yang ada di PTO? Nah, itu saya itu merasa ya gimana sebagai seorang guru, ada siswanya yang semangat, pasti kita ikut tersentuh dan senang ketika kita mendapatkan memiliki siswa yang mau berusaha meskipun tanpa kita suruh, Mbak. Jadi itu sangat mengharukan bagi saya khususnya, karena di tempat kami itu agak ada semacam ini dalam tanda kutip Mbak ya, lingkungannya kurang agak baik gitulah. Karena di sana ada komplek gitu Mbak, komplek X. Iya. Bu Srihartini atas tanya jawabnya tadi. Sekarang kita kembali lagi ke Pak Ginting. Ini ada beberapa pertanyaan lagi buat Pak Ginting ya tentang Kipin. Ternyata benar ya Pak, kata Bu Sri tadi mudah mengadakan kelas digital di sekolahnya. Bagaimana menurut Pak Ginting? Ya, betul sekali. Jadi guru ya jangan ragu untuk memulai digitalisasi di kelasnya masing-masing, baik untuk PJJ maupun pembelajaran tatap muka. Ya, ini momen yang tepat. Jangan sampai sekolah Anda tertinggal, karena apa? Sangat mudah dengan menggunakan Kipin. Itu hanya beberapa menit siswa sudah sangat asik, dan asiknya itu HP digunakan untuk belajar. Bukan untuk main game. Ya.
Dan di Indonesia ini kan jalur internetnya tidak merata, Pak Ginting. Ya. Nah, dari Kominfo bahwa ada 50% lokasi di Indonesia belum terjangkau 4G. Apakah KIPIN juga akan memperhatikan hal tersebut? Oh ya, benar sekali ya. Jadi proyek KIPIN ini dimulai sejak tahun 2013, sudah 8 tahun ya, usia yang cukup sudah matang begitu. Sejak dulu kita menyadari bahwa internet di Indonesia adalah tidak merata dan mahal. Ya, KIPIN sangat memperhatikan hal ini ya, sehingga kita mendevelop sesuatu yang bagus, baru dan menakjubkan, yaitu kita bisa mengadakan digitalisasi tanpa internet. Jadi KIPIN saat ini didevelop dengan dua metode, satu untuk PJJ dan satu untuk tatap muka, dan dua-duanya sudah berjalan bersama-sama, sehingga KIPIN itu sistemnya adalah hybrid, offline jalan, online juga jalan ya. Nah, selain itu di KIPIN kita juga mengembangkan cara bagaimana pemakaian KIPIN agar bisa hemat kuota internet, seperti yang tadi dikatakan Bu Sri Hartini, bahwa sekali download selanjutnya sudah bisa dipakai tanpa butuh jalur internet. Download and go tadi. Download ya, and Pak. go, ya. Baik. Menarik sekali ini pembicaranya. Marilah selanjutnya kita simak dari guru digital kita, Bapak Al-Mutahidin dari SD Negeri 154 Talang Aro, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Hari, 10 tahun. Selamat siang, Pak Udin ya, panggilannya Pak Udin ya, Pak? Iya, selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ginting juga terima kasih nih. Iya. Ya Pak ya. Ya. Baik. Ini perjuangan mencari sinyal. Mohon izin, yang share videonya dari tim KIPIN ya. Memanfaatkan KIPIN School, ya. Jadi kami dari sekolah, dari tempat yang ada sinyal di sini. Ini kami di satu tempat yang jauh dari sekolah. Titik ini tempat mencari signal. Karena di sekolah tidak ada signal, jadi kita terpaksa harus mencari ke tempat atau titik tertentu. Sekarang anak-anak SD 154 Talang Aro sudah berhasil menginput voucher maupun sudah login menggunakan NIKS dan password yang dibagikan oleh tim KIPIN. Terima kasih kepada KIPIN School. Dengan KIPIN School kami bisa belajar dari rumah dengan semangat. Baik, video yang sangat menarik sekali ya Pak. Ini bisa diceritakan ulang Pak Udin. Bagaimana bisa diceritakan video yang ditayangkan tadi Pak, secara singkat. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang kami hormati. Izinkan pada kesempatan kali ini, tadi video yang sudah kita tampilkan itu adalah salah satu kegiatan di antara kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam rangka mencari signal Ibu ya. Jadi karena memang kondisi di sekolah kami itu memang khususnya di sekolah itu memang susah sekali sinyal. Buat putar video, buat download itu memang sama sekali hampir bisa dikatakan tidak bisa. Untuk dapat buka WA aja kita hanya bisa buka teks seperti itu. Nah, makanya dalam rangka mengakses KIPIN ya di video itu kita mencari tempat yang ya sekitar 3-4 kilo dari sekolah gitu, mencari tempat di titik yang tinggi yang bisa kiranya leluasa untuk mendownload. Pada video itu kita pertama kali mengakses KIPIN, kita berikan
IKS ya dari KIPIN, dan beberapa juga yang kita dapatkan voucher sehingga siswa bisa lebih mudah mengakses KIPIN gitu. Jadi kegiatannya adalah dalam rangka mencari signal karena kondisi di sekolah tidak memungkinkan, jadi kita cari titik tertentu, salah satunya di situ. Begitu Ibu. Mohon maaf, mic-nya ya. Berhasil ya Pak untuk download semuanya dari siswanya? Iya. Sinyalnya tadi? Ya, kalau di situ memang kita bisa aman sekali. Jadi download video sebanyak-banyaknya, download buku yang tadi disampaikan Bu Sri Hartini, karena di KIPIN kan bisa download and go. Jadi iya, jadi itu kita manfaatkan. Jadi di saat ada sinyal yang banyak, kita bisa download semua. Nah, begitu selesai kita kembali ke sekolah dan anak-anak bisa mengakses itu di sekolah maupun di rumah. Karena memang di rumah juga mereka kesulitan, jadi karena kita di kebun gitu ya, jadi siswa juga tinggalnya di kebun, jadi susah signalnya, begitu. Tapi sekali lagi yang disampaikan Pak Giting, tidak ada masalah buat digitalisasi sekolah dengan KIPIN, begitu. Jadi sudah bisa diterima dengan mudah ya Pak? Iya, diterima dengan mudah. Sekali lagi, ya karena memang kondisi signal itu tadi, itu aja kendalanya. Tapi sekali lagi, tidak mengurangi, tidak menjadi kendala dalam rangka digitalisasi pembelajaran. Karena kita bisa gunakan fasilitas atau fitur download and go dari KIPIN. Kalau untuk sambutan orang tua siswa-siswi di sana bagaimana Pak Udin? Luar biasa sekali. Di video tadi mungkin sudah melihat salah satu orang tua yang merespon, sehingga itu tadi kendala yang Ibu Sri Hartini sampaikan tadi, siswa kalau dulu harus bawa buku yang banyak gitu kan, sehingga berat tasnya tuh. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada kendala. Jadi artinya gini, saya melihatnya kalau tadi dulu kan anak-anak kita tuh pegang HP itu, smartphone itu buat main game gitu kan segala macam. Tapi dengan KIPIN mereka tetap pegang HP, tetap gunakan HP gitu artinya. Tapi tidak lagi menggunakan untuk ngegame gitu ya, tapi mereka baca komik, baca buku, lihat video, jadi artinya ya lebih bermanfaat lah HP yang ada saat ini seperti itu. Jadi orang tua bersyukur sekali dan mensupport sekali. Di video juga tadi sudah kelihatan orang tua pada rame-rame tuh nganterin anak karena kita kan juga jauh gitu ya, jadi kalau guru semua ngangkat siswa kan juga nggak bisa. Jadi makanya orang tua support sekali, kita sampaikan yuk sama-sama bantu ini, dan mereka luar biasa sekali. Ada yang kaget nggak Pak? Karena gratis. Iya, karena waktu itu nah ini ada lagi yang mungkin perlu dipahami juga oleh kita semua Bapak Ibu di seluruh Indonesia, bahwa ada yang menganggap voucher yang beli voucher misalnya kan dianggap mungkin voucher untuk mengakses internetnya, tapi itu juga perlu kita sampaikan, voucher yang dimaksud itu adalah voucher untuk bisa mengakses KIPIN aja, sementara untuk internetnya tetap butuh kuota seperti biasa gitu. Jadi nah untuk mendapatkan itu mereka kaget tuh, tadinya kan tidak punya akses, maksudnya belum diberikan voucher dari KIPIN, sehingga mereka tidak bisa download semua. Video belum bisa di-download, hanya beberapa buku. Tapi setelah itu luar biasa sekali. Terutama yang tadi sampaikan Bu Sri, memang komik jadi salah satu favorit gitu. Jadi para orang tua senang ya ini mendapatkan voucher ya? Iya, senang sekali. Begitu. Orang tua, guru ya. Ya. Setelah mengalami susah sinyal, harapan Bapak ke Kemendikbud atau pemerintah untuk memajukan pendidikan di Batanghari bagaimana Pak Udin? Iya, memang ini juga salah satu kendala, sekali lagi tidak hanya kita di Talang-Aro, ini juga problem di seluruh Indonesia barangkali, kesulitan signal ini. Tentu harapan kita jika ke depan bisa lebih baik gitu ya, bisa mungkin karena sekali lagi memang signal ini dibutuhkan oleh semua, jadi tidak hanya siswa, jadi ke depan juga bisa ya ditambah jaringan begitu. Nah, untuk pemerintah barangkali, jadi mungkin bisa menambah jaringan khususnya buat di sekolah, mungkin bisa diberikan kalau dulu kan ada jaringan pendidikan nasional seperti itu di setiap sekolah,
yang langsung terhubung ke satelit seperti itu, jadi sehingga di sekolah tidak dibatasi akses untuk internet. Nah, ke depan jika memang bisa ya itu digalakkan kembali gitu. Itu khusus untuk pemerintah. Baik. Ya, Untuk atau juga mungkin Mbak ke ya, ke provider yang lain mungkin bisa menambah tower lah mungkin di satu tempat di dekat situ. Jadi supaya bisa mudah mengaksesnya. Gitu. Baik, untuk ini harapannya Bapak Udin untuk KIPIN apa, Pak? Nah, kalau untuk KIPIN karena kita sudah mengenal KIPIN Classroom, nah itu. Jadi ke depan jika bisa memang dengan KIPIN Classroom tentu hambatan yang disampaikan di depan tadi kesulitan akses internet kan jadi lebih sangat mudah sekali. Jadi dengan KIPIN Classroom, mohon izin ini saya menyampaikan duluan KIPIN Classroom, jika tidak ada internet kan tidak masalah seperti itu. Jadi ke depan harapannya dengan KIPIN dan pemerintah juga barangkali sekali lagi karena sekolah kami masih sekolah kecil, siswa kita hanya 60 sampai 70-an orang. Jadi artinya untuk penggunaan dana BOS kita per tahap itu tahap 1 itu tidak sampai 20 juta. Sementara untuk bisa dapatkan KIPIN Classroom yang 28 juta kan masih kurang gitu ya. Jadi sehingga kalaupun kita gunakan dana BOS kita masih kesulitan sekali. Jadi ke depan maupun pemerintah mungkin jika bisa memberikan melalui KIPIN, ya kalau memang susah untuk bangun tower yang sekian puluh juta, ratusan juta itu ya berikan aja ke kami gitu yang 28 juta KIPIN Classroom begitu. Gitu harapannya. Baik, insya Allah didengar ya Pak. Ya, amin, amin. Amin. Iya. Ya, ini terima kasih Pak Udin atas Ya. pesan dan kesannya. Ini kita kembali lagi ke Pak Ginting. Siap. Ternyata KIPIN di daerah yang susah sinyal bisa terjangkau juga ya Pak. Betul, ya. Memang KIPIN saat kita develop pertama kita sangat memperhatikan kondisi di seluruh Indonesia, gitu ya. Di dalam KIPIN ada teknologi download and go yang kita terapkan, ya. Ini memudahkan semua guru dan siswa dalam mengatasi kendala jalur internet yang kurang bagus. Jadi seperti tadi Pak Udin ya membawa siswanya dan dibantu oleh orang tua di sebuah bukit, ya, di sebuah bukit yang jalurnya bagus. Di situ di-download sebanyak mungkin, ya. Lalu setelah itu dibawa pulang ke sekolah, besok sudah bisa semua data dipakai tanpa membutuhkan jalur internet sama sekali. Sudah gitu, bisa menikmati yang di-download tadi ya tanpa akses internet lagi. Ya. Baik. Kalau untuk isi KIPIN School itu apa saja Pak Ginting? Ya, seperti tadi saya katakan ya bahwa dulu ya sumber pembelajaran itu kan kebanyakan hanya mengandalkan buku cetak yang jumlahnya hanya belasan, mahal, ya, lalu juga susah seperti yang tadi dikatakan Bu Sri Hartini, tiap tahun ganti masih ada yang plastikan, belum dibuka udah ganti lagi, itu kan pembuangan dana yang besar sekali, triliunan itu di seluruh Indonesia, ya. Kalau menggunakan KIPIN, tiba-tiba akan tersedia ribuan buku, ribuan video pembelajaran, puluhan ribu latihan soal, dan ratusan bacaan literasi berupa komik pendidikan. Ya. Gitu ya, Pak. Jadi ini isinya KIPIN itu lengkap sekali ya Pak untuk pembelajaran. Betul. Ya. Bukan hanya ada buku, video, atau latihan dan literasi. Ya betul, karena di tim KIPIN itu ada beberapa divisi yang khusus untuk menambah isi konten. Ada divisi yang menambah buku, ada divisi yang membuat video, membuat komik, dan memasukkan latihan soal sebanyak mungkin, sehingga isinya bertambah, dan bertambah terus. Ya. Dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Betul, ya. Luar biasa sekali ini perbincangannya, dan guru dan siswa akan mendapat koleksi sumber pembelajaran yang sangat lengkap dan akan bertambah terus jumlahnya ya. Betul, ya. Kalau untuk tadi, kembali lagi untuk biaya tadi Pak, untuk sekolah memanfaatkan KIPIN itu mahal atau tidak Pak? Oh, kalau digitalisasi sekolah ya sebetulnya sangat-sangat murah dalam era sekarang. Karena apa? Tidak perlu invest server, tidak perlu invest komputer, lab, jaringan LAN, dan lain-lain. Bisa menggunakan laptop yang ada, tablet yang ada, HP yang ada. Jadi ini sangat-sangat murah. Ya, kalau dibandingkan dengan cara lama memakai buku cetak, mungkin biayanya tidak sampai 10%, sangat murah sekali. Ya.
Benar ya Pak ini ya Pak? Loh, benar sekali. Kita hitung-hitung ya sebagai contoh. Mbak Dwi, ada anak yang masih sekolah mungkin? Iya, masih ada. Oke. SMA sama SD sama SMA. Setahun satu anaknya kena biaya buku cetak berapa, Mbak? Kalau untuk per semester Ya. itu 700.000. 700 berarti satu tahun itu 1,4. Mendapat berapa buku kalau boleh tahu? Kurang lebih 9 sampai 10. Cuma 10 ya, Iya. 10 buku. Nah, itu dengan menggunakan KIPIN ya, maka pertama biayanya tinggal 10% ya, tinggal 10%. Kedua, yang didapatkan bukan hanya sekitar 10 buku tadi, tapi ribuan buku. Bonusnya ada video, komik, ya, komiknya semua komik pendidikan, yang komik mendidik dan latihan soal, dan masih ada buku umum dan lain-lain. Itu Mbak ya. Jadi intinya lebih hemat ya Pak? Jauh lebih hemat, dan yang didapatkan jauh lebih banyak, seperti tadi yang dikatakan Bu Hartini. Jadi seolah-olah kalau guru atau siswa itu seperti harta karun gitu ya, gitu ya. Betul sekali. Saya juga baru tahu ini memang seharusnya sekolah segera melakukan digitalisasi ya Pak. Ya betul. Karena biayanya jauh lebih murah dan lebih banyak yang didapatkan dan lengkap. Ya. Bincang-bincang ini semakin menarik dan penting dipahami oleh para guru, lebih-lebih kepada kepala sekolah di seluruh Indonesia. Jangan sampai tertinggal karena sekolah mereka takut untuk menjalankan sekolah berbasis digital. Jadi untuk yang ketiga, ini ada narasumber kita, guru digital juga, Ibu Dwi Pipit Novalia SPD. Dari UPTD SD Negeri 9 Merawang, pengalaman mengajarnya 8 tahun. Kepada Ibu Pipit, kami persilakan untuk membagi pengalamannya. Masih mute untuk ini, soundnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ginting, Ibu Dwi, Bapak dan Ibu narasumber semua. Salam kenal, saya Dwi Pipit Novalia, mengajar di UPTD SD Negeri 9 Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya izin share ya, Bu Dwi. Ya. Oke. Ya, digitalisasi sekolah UPTD SD Negeri 9 Merawang. Ini adalah tampak depan sekolah tempat tugas saya di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, berikut adalah kepala sekolah UPTD SD Negeri 9 Merawang, Bapak Sarbini SPD SD, merupakan kepala sekolah UPTD SD Negeri 9 Merawang yang sangat mendukung kemajuan pendidikan bagi para siswanya dengan mendukung program digitalisasi sekolah. Pendapat kepala sekolah tentang aplikasi KIPIN. Aplikasi KIPIN adalah aplikasi yang sangat membantu di dunia pendidikan untuk menjawab tuntutan di era globalisasi. KIPIN merupakan solusi yang sangat tepat untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan evaluasi bagi guru-guru di kelas. Nah, saya kebetulan mengajar di kelas 3 UPTD SD Negeri 9 Merawang, menyadari bahwa semua anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh ilmu dan pendidikan yang setara. Dan saya yakin bahwa digitalisasi sekolah merupakan jawaban untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sebelum adanya digitalisasi, sekolah kami sangat banyak sekali buku-buku yang tidak terpakai, bukan tidak terpakai, tapi sudah ketinggalan. Apalagi kan sekarang membutuhkan referensi untuk mengembangkan materi pembelajaran. Soalnya untuk sekarang kan kurikulum 2013 menggunakan buku tematik yang materinya tidak lengkap.
Jadi semenjak adanya aplikasi Kipin School ini, sekolah kami sangat terdukung sekali. Apalagi yang kelasnya stok bukunya itu berkurang, sedangkan siswa yang baru masuk di ajaran yang baru melebihi dari jumlah buku. Sehingga orang tua murid atau wali murid harus menggandakan buku atau membeli buku ke toko-toko buku. Semenjak adanya aplikasi Kipin, orang tua sangat terbantu sekali, tidak perlu membeli atau menggandakan buku yang biayanya lebih mahal. SD Merawang melaksanakan digitalisasi. Kebetulan saya sudah mensosialisasi tentang aplikasi Kipin ini ke beberapa kecamatan. Alhamdulillah, kami sepakat bahwa pada zaman yang terus berkembang tidak dapat bertahan pada pilihan konvensional. Kami berusaha agar dapat menyediakan fasilitas untuk siswa kami agar menjadi lebih baik. 1. Materi pelajaran selengkapnya, buku, video, soal, dan literasi. 2. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran. 3. Menyediakan perpustakaan digital untuk internal sekolah. Alhamdulillah, kami sudah memiliki koleksi perpustakaan digital. Kemudian ini adalah siswa kami di masa pandemik yang memanfaatkan perpustakaan digital pada aplikasi Kipin. Ini siswa kami sedang membaca komik pada aplikasi Kipin. Walaupun di masa pandemik kami tetap meminta siswa kami untuk membaca sesuai dengan program pemerintah, yaitu membaca 15 menit setiap harinya. Dan ini juga siswa kami yang sedang memanfaatkan aplikasi Kipin bisa menonton berulang-ulang video pembelajaran tanpa harus membuka YouTube. Bisa di-download di aplikasi Kipin. Download 1 kali dan bisa ditonton berkali-kali. Lalu ini siswa kami ada yang membaca literasi Kipin dan berlatih soal yang bersifat self-test. Dan tidak perlu saya bantu, mereka bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di aplikasi Kipin. Saya sangat berterima kasih sekali kepada aplikasi Kipin yang sudah sangat membantu tugas saya. Mengingat adanya program pemerintah tadi yang sudah saya sampaikan, membaca 15 menit dari program pemerintah, di sini aplikasi Kipin memiliki komik yang sangat mendidik. Baik itu budi pekerti, nilai Pancasila, sejarah, dan ilmu pengetahuan, juga kesehatan. Nah, guru-guru yang ada di UPTD SD Negeri 9 Merawang sudah dapat dan sudah sangat jago sekali mengupload, mengunduh, dan saya juga sudah bisa mengupload materi sendiri. Selain memanfaatkan isi yang ada di aplikasi Kipin, saya selaku guru bisa memberikan materi tambahan dari saya untuk para siswa di UPTD SD Negeri 9 Merawang. Saya bisa mengupload dokumen, video di aplikasi Kipin, yaitu di menu sekolahku. Nah, ini siswa yang sudah saya sosialisasikan dan kami siap untuk PJJ atau PTM untuk menggunakan aplikasi Kipin. Nah, ini adalah tim surveillance Perpusnas Jakarta. Kami pernah melaksanakan akreditasi dan perpustakaan kami mendapat nilai B+, Ibu Dwi ya. Dan tim surveillance ini mengecek langsung ke sekolah kami apakah sesuai atau tidaknya nilai yang kami dapatkan itu dengan kondisi nyatanya, realnya. Nah, tim surveillance ini pernah bertanya kepada petugas pustakawan kami, selama pandemi apakah ada pelayanan dari perpustakaan bagi siswa kami? Nah, petugas perpustakaan kami menjawab bahwa kami tetap ada
memberi materi literasi kepada siswa menggunakan perpustakaan digital yang ada di aplikasi Kipin. Kemudian tim surveillance bertanya lagi apakah aplikasi tersebut dibuat oleh sekolah atau tidak. Nah, kebetulan karena sekolah kami dijawablah oleh petugas persatuan kami bahwa sekolah kami ada guru yang terpilih menjadi duta Kipin. Dan tim surveillance pun mencoba untuk mengoperasikan aplikasi Kipin sesuai yang ada di gambar tersebut yang saya tampilkan, dan bisa menjadi catatan kepada tim surveillance. Kemudian ini adalah guru yang sedang memanfaatkan, guru UPTD SD Negeri 9 Merawang yang sedang memanfaatkan aplikasi Kipin. Alhamdulillah mereka sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Mereka tidak perlu lagi mencari buku referensi-referensi yang lama yang tersimpan di dalam lemari, yang harus membuka-buka lagi lemari-lemari yang usang, mencari buku-buku. Cukup mereka buka di aplikasi Kipin. Dan kami memiliki guru olahraga. Beliau sering sekali membuka aplikasi Kipin ini untuk mencari materi-materi video pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran PJOK. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya tentang digitalisasi sekolah kami. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pipit atas materinya tadi. Ini ada beberapa pertanyaan buat Ibu Pipit. Sambutan kepala sekolah dan guru di sekolah tadi dikatakan bagus sekali. Apakah dinas pendidikan di sana sudah paham tentang Kipin? Wah, bagaimana sambutannya? Alhamdulillah sekali ya Bu, kalau masalah aplikasi Kipin ini, Kasih Kurikulum Kabupaten Bangka sangat mengapresiasi dan mempersilahkan untuk mensosialisasikan ke wilayah Kabupaten Bangka tentang aplikasi Kipin. Salah satu pembina Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Merawang merespon dan mendukung kegiatan sosialisasi Kipin guna menambah pengetahuan dalam menggunakan IT pada kondisi pandemik dan juga tatap muka. Nah, dan saya sudah mensosialisasi Kipin ini di beberapa kecamatan Kabupaten Bangka. Alhamdulillah gurunya merasa terbantu dengan adanya aplikasi Kipin ini. Sehingga sehingga pembina dan dinas sangat mendukung adanya aplikasi Kipin ini. Baik, selama kegiatan PJJ, Ibu tadi mengatakan sekolah SD Merawang 9 menyediakan kepada setiap siswa, mempunyai perpustakaan sendiri di rumah masing-masing. Mereka bisa pilih koleksi yang disukai dari rumah, download dan gratis. Tanggapan orang tua tentang ini bagaimana, Ibu? Kalau tanggapan langsung dari wali murid, saya tanya langsung ini ya Bu, saya pernah tanya, itu luar biasa. Orang tua senang dikarenakan tidak repot-repot harus ke toko buku untuk membeli buku, apalagi pinjam buku di sekolah. Yang kadang kan di satu kelas itu siswa yang sekarang ini meminjam buku, misalnya 30 siswa yang pinjam buku. Kemudian di ajaran baru yang ada atau yang dikembalikan siswa itu terkadang nggak sampai 30 buku lagi Bu. Jadi wali murid atau orang tua tidak perlu membeli dan menggandakan buku dengan biaya yang mahal. Mereka sudah memiliki aplikasi ini sehingga mereka sangat terbantu, tidak mengeluarkan biaya. Mereka bangga bahwa anak-anak mereka sekarang sudah bisa menjadi siswa digital dengan mengoperasikan Kipin ini sendiri tanpa harus mencari buku referensi ke toko buku lagi. Gitu ya Ibu. Iya. Ibu tadi ini kalau Ibu mempunyai buku atau video sendiri juga bisa diupload ke Kipin. Iya Bu, bisa. Gitu ya. Iya. Tadi Ibu mengatakan kedatangan tim surveillance ya. Surveillance. Ya, pengawas Perpusnas dari Jakarta. Begitu ya, dari Jakarta, dan mereka belum mengenal Kipin. Kayaknya sih sebelumnya mereka memang belum tahu dengan aplikasi ini. Tapi semenjak mereka langsung datang lihat ke perpustakaan kami, mereka
tahu dengan aplikasi ini dan mencoba mengoperasikan dan menjadi catatan buat mereka, dibawa lagi ke pusat, dan mereka sampai bicara begini loh Bu, kami kan sebelumnya akreditasi perpustakaan kami itu mendapat nilai B+. Karena mereka melihat langsung kami memiliki koleksi perpustakaan digital, jadi mereka langsung bicara, kok nggak dapat nilai A gitu, kenapa harus B? Ya, jadi alhamdulillah berarti adanya aplikasi Kipin ini mendapat poin lebih untuk perpustakaan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar ini yang menyaksikan, silahkan download aplikasi Kipin, tidak akan rugi. Bahkan ini bisa menambah nilai poin perpustakaan atau nilai poin sekolah, bahwa aplikasi ini luar biasa, bisa digunakan pada saat PJJ dan PTM. Baik, terima kasih Ibu Pipit. Ya. Atas tanya jawabnya tadi, kita kembali lagi ke Pak Ginting ya. Jadi memang luar biasa sekali seperti yang diceritakan oleh para guru digital dan Ibu Pipit ini juga tadi, bahwa walaupun pada masa PJJ tetap bisa mengajar dengan bahan pembelajaran pakai Kipin School. Bagaimana menurut Pak Ginting? Ya, memang dengan menggunakan Kipin ya, seolah ya seperti tadi yang dikatakan Pipit ya, seolah para siswa itu diberi fasilitas oleh sekolah bahwa seluruh isi perpustakaan dibawa pulang ke rumahnya masing-masing begitu ya. Jadi koleksi ribuan buku, video, latihan soal dan bacaan literasi tadi dibawa ke rumah masing-masing. Para siswa bisa download sendiri dari rumah, memilih mana yang dibutuhkan, tidak harus dikembalikan, bisa dipinjam selamanya. Kalau sudah tidak suka boleh dihapus, download lagi, bebas sebebas mungkin, tapi isinya semua adalah isi yang aman, ya tidak ada isi yang sara atau untuk pornografi dan lain-lain ya. Jadi begitu. Lebih aman memakai Kipin School ya Pak? Ya betul sekali, karena di Kipin kita sudah proteksi bahwa isinya itu tidak bisa keluar dan hanya untuk internal Kipin, sehingga kita betul-betul kontrol begitu ya. Gitu ya. Baik. Tadi Ibu Pipit mengatakan bahwa pihak guru bisa mengupload sendiri, sehingga koleksi data di Kipin bisa bertambah, konten yang dibuat atau dimiliki oleh guru tersebut sendiri. Bagaimana menurut Pak? Ya betul, jadi di Kipin kita ada menu yang kita ciptakan, kita namakan bernama Sekolahku ya. Menu ini kalau Bapak Ibu mempunyai Kipin, itu letaknya adalah nanti di sebelah kanan bawah. Ini hanya bisa diakses untuk sekolah yang berlangganan Kipin ya. Gunanya adalah apa? Fasilitas ini bisa digunakan pihak sekolah untuk mengupload data sendiri. Misalkan gurunya membuat artikel atau mempunyai buku atau video merekam sendiri, itu bisa diupload di situ. Ya, dan uniknya buku dan video tadi itu tidak muncul di siswa yang bukan sekolah di situ. Jadi memang eksklusif kalangan sendiri. Ini selain untuk guru internal yang upload, fasilitas ini juga kita sediakan bagi sekolah yang bekerja sama dengan penerbit swasta. Penerbit swasta tentunya kan berbayar ya. Nah, mereka bisa menyediakan kontennya bukan buku cetak lagi, tapi berupa buku digital. Buku-buku digital dari penerbit swasta tadi bisa ditaruh di upload di menu Sekolahku, sehingga hak cipta dari penerbit swasta ini aman karena hanya bisa muncul di siswa yang ada di sekolah itu. Dan penerbit swasta tadi itu akan merasa aman begitu ya. Jadi hak ciptanya aman dan tidak tersebar kemana-mana ya Pak? Betul, jadi ini terproteksi, sekolah tidak menyalahi kerjasama dengan penerbit swasta juga merasa aman karena hanya dipakai sejumlah siswa yang ada di sekolah tersebut begitu ya. Luar biasa sekali ya Kipin ini, benar-benar memfasilitasi keperluan sekolah dalam era digital. Isinya lengkap sekali. Kalau dihitung berapa nilai total yang ada di Kipin? Wah, ini belum pernah dihitung secara resmi ya, karena harganya beda-beda. Tapi ya kita coba hitung secara sekilas, jumlah bukunya dari 3.000. Kalau ini buku Kemdikbud kebanyakan. Kalau satu buku cetak aja harganya 25.000, ini udah berapa puluh juta. Belum videonya yang ada ribuan, belum latihan soal,
buku-buku latihan soal dijual di toko buku kan mahal-mahal. Belum komik kalau di toko buku di luar harganya 150.000, saat ini koleksi kita sudah ada 400, nilainya sudah 20 juta, dan ini orang tua akan senang karena koleksinya tuh betul-betul semua adalah mendidik, dan semua koleksi ini itu bisa diakses lewat HP ya, atau lewat tablet seperti ini ya, ini juga isinya Kipin, atau lewat laptop berbasis Windows 10 begitu ya. Nah, bagi yang punya Macintosh itu juga ada softwarenya, bisa menjalankan Windows sehingga juga bisa menjalankan aplikasi Kipin. Jadi orang tua tidak perlu invest sama sekali, begitu ya. Baik, luar biasa sekali ya ini yang dijelaskan Pak Ginting. Bapak mengatakan bahwa Kipin selain berisi konten pembelajaran juga bisa untuk asesmen. Jadi Kipin isinya lebih bermanfaat bagi sekolah. Ya, itu betul sekali. Pak? Ya, jadi tadi di awal saya jelaskan bahwa isi Kipin itu ada dua komponen yang paling utama, yaitu berisi konten pembelajaran yang lengkap sekali dan murah sekali dan mudah digunakan. Semua yang di-download sudah bisa tersimpan di library, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Artini bahwa sudah rapi, tidak ada alasan siswa, Bu ini hilang, minta dikirim lagi dan lain-lain begitu ya. Jadi sangat mudah. Nah, itu tadi yang nomor satu adalah konten pembelajaran yang lengkap menggantikan buku cetak. Nah, ada komponen kedua yang juga sangat dibutuhkan oleh guru, yaitu untuk asesmen atau evaluasi pembelajaran. Kipin sudah ada isinya, dinamakan di dalamnya adalah Kipin PTO. PTO ini singkatan dari paperless, tryout, online atau offline. Ya. Baik, untuk kelebihan Kipin PTO-nya itu apa, Pak? Ya, kemampuan PTO itu banyak sekali karena memang kita ciptakan Kipin PTO itu untuk asesmen di Indonesia. Ya, mungkin guru-guru yang sudah pernah mencoba Kipin PTO itu bisa bercerita banyak tentang ini. Ya. Baik, ini sekarang kita undang narasumber guru digital yang keempat yang akan bercerita pengalaman menjadi guru digital dalam kegiatan asesmen. Kita perkenalkan Bapak Deris Susianto SPD dari SD Negeri 011 Titian Resak, Indragiri Hulu, Riau. Pengalaman mengajarnya 15 tahun. Silakan untuk Pak Deris untuk bercerita tentang pengalamannya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Ya, perkenalkan saya Deris Susianto, mengajar di SD Negeri 011 Titian Resak, Kecamatan Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Ya, saya izin untuk share screen Bapak Ibu ya. Iya, pada kesempatan kali ini mungkin ini adalah materi yang cukup penting dan paling banyak ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai asesmen digital dengan Kipin PTO. Pentingnya asesmen digital, revolusi industri 4.0 memberikan dampak di segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pembelajaran. Pembelajaran di era revolusi industri 4.0 itu menuntut guru memiliki keterampilan literasi digital. Istilah literasi digital pertama kali itu diperkenalkan oleh Paul Gister pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari. Ya, asesmen merupakan bagian internal dan berada di jantung proses pembelajaran. Salah satu inovasi sistem asesmen hasil belajar dalam era revolusi industri 4.0 adalah digital assessment. Ada beberapa alasan mengapa digital assessment penting digunakan untuk melakukan asesmen hasil belajar siswa. Antara lain, itu dapat menghemat waktu, membuat proses pembelajaran lebih komprehensif, ramah, dan memberikan umpan balik yang cepat, dan dapat mencegah plagiarisme dalam menyelesaikan tugas. Ada beberapa software yang pernah saya gunakan dalam pembelajaran, khususnya dalam asesmen. Itu diantaranya seperti Microsoft Form, Google Form, Zoho Form, Socrative Teacher maupun Student, ada Kahoot, ya, Quizzes, Quizmaker, Spring Suite, dan Zenius. Ya. Semua software di atas itu merupakan produk luar negeri
yang pernah saya gunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran, terutama asesmen. Namun, setelah saya menemukan Kipin PTO yang merupakan produk dalam negeri, ternyata Kipin PTO memiliki keunggulan lebih banyak ya, sebagai software yang lengkap dan sifat AKM. Kipin PTO merupakan program digitalisasi asesmen sekolah yang memungkinkan pelaksanaan evaluasi pembelajaran berupa latihan soal atau tryout, penilaian harian dan ujian sekolah secara digital berbasis online tanpa menggunakan kertas lagi. Ini adalah gambar-gambar pengalaman menggunakan Kipin PTO di kelas saya. Ini kegiatan pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan Kipin. Ya, anak-anak terlihat sangat senang, antusias, dan pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Ini juga kegiatan asesmen bersama siswa, baik itu dalam penilaian harian maupun PTS dan UAS. Siswa mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk latihan soal, kemudian akses cukup menggunakan gadget mereka, kegiatan asesmen menjadi lebih menyenangkan. Ini adalah kegiatan saya bersama guru di sekolah, ya, sosialisasi bersama para guru. Kipin PTO ini membantu guru dalam membuat paket soal yang mudah dan cepat. Tak perlu koreksi nilai lagi dan ada analisa soalnya. Ini pastinya sangat membantu dan memudahkan para guru. Apa saja keunggulan PTO? Nah, di sini nanti akan banyak banget ya, banyak sekali keunggulan PTO. Di antaranya tampilan dashboard yang informatif ya. Bisa dilihat gambar di samping adalah tampilan utama, yaitu beranda dari akun guru pada PTO. Kipin PTO ini mempunyai dashboard yang sederhana dan mudah ditangkap mata sehingga memudahkan guru dalam membuat sebuah paket soal untuk nantinya dikerjakan oleh para siswanya. Kemudian pada sebelah kirinya, ini merupakan bagian menu fitur yang ada pada PTO, diantaranya untuk monitor ya. Kemudian bank soal, ada soal, asesmen A, asesmen B, asesmen C, tugas, daftar siswa, dan informasi mengenai PTO yang digunakan. Ini pengguna ini dapat mengakses dengan cara mengklik. Kemudian sistem monitoring siswanya, ini pada menu monitor, guru dapat memantau aktivitas siswanya. Siswa yang login pada status akan terpantau online, sedangkan untuk siswa yang belum login akan terpantau offline atau tidak aktif. Ya. Guru juga dapat mencari siswa yang diinginkan untuk mengetahui aktivitasnya. Kemudian tersedia ribuan soal dari semua jenjang. Ya. Tersedia ribuan koleksi soal berbagai mata pelajaran dari berbagai jenjang pendidikan yang siap digunakan oleh guru. Dengan memanfaatkan koleksi bank soal ini, maka seorang guru bisa membuat sebuah paket soal yang disiapkan dalam waktu hitungan beberapa menit saja. Dan pengalaman saya itu cuma butuh 3-5 menit saja, kita sudah bisa membuat paket soal yang siap digunakan. Sistem input soal dengan upload file. Nah, dalam tujuan lebih memudahkan pengguna atau guru, sistem pembuatan soal ini dilengkapi dengan cara dapat mengupload file dengan format Excel maupun Docs. Jadi memudahkan sekali para guru untuk membuat soal. Kemudian ada setting waktu soal ya. Guru dapat menetapkan sendiri jangka waktu ujian dilaksanakan. Waktu yang dimaksud itu termasuk tanggal, jam mulai dan selesai. Kemudian ada laporan hasil siswa ya. Guru dapat mengatur maupun mengubah ya standar ketuntasan untuk mengetahui kemampuan siswa. Guru dapat dengan mudah mengetahui serta merekap hasil ujian siswa. Dilengkapi dengan informasi seperti nama, kelas, durasi siswa dalam mengerjakan, rincian skor, dan nilai akhir. Nah, guru juga bisa mencetak hasil ujian siswa serta mengetahui nilai rata-rata siswa dengan mudah. Kemudian juga dilengkapi dengan analisa soal dari hasil siswa. Dilengkapi dengan analisa hasil ujian siswa ini memungkinkan guru mengetahui dengan mudah di mana kesalahan siswa dalam menjawab soal. Jawaban yang salah ditandai dengan warna merah, ini, seperti ini. Sedangkan jawaban siswa yang benar itu ditandai dengan warna yang hijau. Guru dapat menyimpan dan mencetak analisa jawaban siswa dengan klik cetak Excel atau PDF. Ya, sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian tersedia template untuk input soal ya. Dengan upload file, baik itu berupa Word maupun Excel. Ini telah disediakan template soal dengan beragam jenis soal di antaranya pilihan ganda, single answer, many answer, fire atau menjodohkan, benar salah, isian singkat, dan soal esai atau urian. Template soal juga tersedia dalam 2 jenis format, yaitu dalam Word maupun Excel. Kemudian, nah ini lagi yang sangat penting Bapak Ibu ya, apalagi saat ini sedang gencar-gencarnya, booming-boomingnya tentang AKM yang akan
mulai digaungkan itu di tahun 2001 ini. Nah, KIPIN PTO ini juga sangat mensupport jenis soal AKM mulai dari menjodohkan, isian singkat, kemudian benar salah, pilihan ganda maupun pilihan ganda kompleks, kemudian serta jenis soal yang berupa esai atau uraian, dan ini juga bisa dilengkapi dengan atau kita menyertakan berupa gambar. Nah, ini sangat-sangat lengkap sekali Bapak Ibu ya. Kemudian di sini guru juga dapat menentukan ya transparansi pengumuman hasil ujian kepada siswa. Pilih tidak ada jika menghadapi siswa tidak dapat mengetahui hasil ujian mereka. Kemudian pilih siswa boleh melihat hasil jika menghadapi siswa dapat mengetahui hasil ujian mereka. Kemudian ada lagi pengaturan bobot nilai. Pada PTO terdapat pengaturan bobot nilai. Hal ini memungkinkan guru menetapkan bobot yang berbeda pada masing-masing jenis soal pilihan ganda maupun soal esai. Kemudian ada preview ya, preview yang dilengkapi. Jadi para siswa itu dapat mengecek ya, mengecek kembali soal yang telah dibuat, ataupun guru juga begitu bisa melihat soal yang telah dibuat untuk mengecek kembali apakah ada kesalahan dari soal yang telah dibuat. Kemudian juga tertera informasi seperti diantaranya judul ujiannya, kemudian nama gurunya, mata pelajaran, tingkat pendidikan, kelas, kemudian keterangan waktu ujian dibuka hingga ditutup, durasi waktu ujian, dan jumlah soal pada masing-masing jenis soal pilihan ganda maupun esai. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu ya. Kemudian tampilan standar nasional plus ada timer. Ini seperti sama persis ya, tampilannya seperti kalau Bapak Ibu mungkin mencoba simulasi AKM di web Pusmenjar Kemdikbud ya. Ini sama persis, jadi sudah sangat mendukung untuk AKM. PTO memiliki tampilan yang standar nasional. Dapat dilihat bahwa pada PTO ukuran font itu dapat disesuaikan yang disediakan dalam 3 jenis ukuran. Terdapat keterangan seperti nama siswa. Pada bagian pojok kanan atas juga terdapat petunjuk keterangan sisa waktu atau timer, kemudian jumlah soal keseluruhan dan petunjuk telah tiba pada soal keberapa. Nah, ini lagi ada folder pengumpulan tugas Bapak Ibu ya. PTO support banyak format file untuk menunjang dan memudahkan pengumpulan tugas siswa. Hal ini memungkinkan guru berkreasi untuk menyesuaikan jenis tugas yang diberikan kepada siswa. Mendukung pembuatan variasi soal. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan ya di KIPIN PTO. PTO terdiri dari 4 menu utama asesmen, yaitu ada asesmen A yang berupa tryout, kemudian asesmen B berupa kuis, asesmen C, nah ini dia berupa soal-soal K13, dan yang keempat ada tugas. Untuk asesmen A, itu memberikan analisa soal dari hasil pekerjaan siswa, contoh kasus. Guru ingin membuat paket soal yang membutuhkan analisa dari jawaban siswa seperti berapa persen pertanyaan ini dijawab benar oleh siswa-siswa saya, atau soal mana kira-kira yang banyak dijawab salah oleh siswa, maka guru bisa memilih pilihan asesmen A. Kemudian, asesmen B ini memungkinkan untuk pengacakan soal kepada siswa berdasarkan kelas dan mata pelajaran. Contoh kasus, guru ingin membuat paket soal di mana siswa A, siswa C, dan siswa F bisa berbeda soal-soal yang didapat. Jadi guru akan membuat 50 soal, namun hanya 20 saja yang akan diujikan, agar tidak ada kesempatan satu siswa dan siswa lainnya contekan, karena soal yang didapat berbeda. Maka silakan pilih asesmen B. Nah, kemudian pada PTO memfasilitasi guru dalam membuat ujian yang terdapat beberapa subpaket di dalamnya. Asesmen C memungkinkan untuk membuat paket yang di dalamnya ada subpaket. Ini contoh kasus Bapak Ibu ya, khususnya untuk kurikulum K13. Guru ingin membuat soal berdasarkan KD, di mana per KD-nya guru ingin ada rincian nilainya, jadi guru tahu siapa siswa mana saja yang lulus KD ini, siswa mana saja yang belum lulus KD itu, dan KD-KD tersebut diujikan dalam satu paket. Maka silakan pilih asesmen C. Kemudian, KIPIN PTO itu dapat diakses melalui laptop, HP, maupun tablet. Jadi mudah sekali Bapak Ibu ya. Kemudian hasil dapat diunduh dalam format Excel maupun PDF. Ya, jadi para guru ini sangat dimudahkan dengan pengunduhan hasil dari kerja siswa. Kemudian admin sekolah itu dapat mengaktifkan atau menonaktifkan ya akun siswa. Nah, dengan contoh seperti ini dengan mengklik tanda yang ada. Kemudian untuk soal itu tersimpan aman
di daftar soal. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir apakah soalnya ini bisa aman atau tidak. Keep in School, Kipin PTO ini sudah memformatnya secara baik ya. Pada PTO soal yang telah dibuat atau diambil melalui bank soal akan tersimpan dengan rapi dan aman di dalam menu daftar soal. Dilengkapi dengan keterangan tipe soal, tingkat dan pelajaran untuk memudahkan pengguna atau guru. Pada bagian atas ya, dapat dilihat ya. Ini dapat digunakan pengguna untuk mencari soal tertentu, memudahkan dengan mengetikkan kata kunci ya. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu. Jadi karena soalnya terlalu banyak, kita bisa gunakan kata kunci. Kemudian ada sistem acak soal Bapak Ibu ya. Pada PTO, soal yang muncul pada nomor yang sama akan berbeda-beda pada setiap siswa. Hal ini meminimalisir kemungkinan siswa saling mencontek dan tentu melatih kejujuran dan fokus dari masing-masing siswa. Nah, ini lagi teknologi yang sekarang lagi booming-boomingnya, ya hybrid ya. Hybrid model ini menjadi basis pembelajaran di Indonesia ke depan. Hal ini dibahas pada Detik News bahwa Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mewacanakan pembelajaran jarak jauhnya permanen menggunakan hybrid. Hybrid ini artinya dapat diakses dalam online maupun offline. Hal ini bukan masalah ya, lantaran Kipin mendukung sistem hybrid yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan sebagai basis pembelajaran di Indonesia ke depan, yaitu support untuk pembelajaran daring dan juga support untuk pembelajaran ruding. Setiap sekolah cukup menggunakan sistem Kipin yang bisa sekaligus untuk pembelajaran berbasis PJJ dengan Kipin School plus PTO Cloud atau tatap muka di kelas dengan Kipin Classroom. Tidak perlu belajar aplikasi lain-lain lagi untuk guru. Berikutnya ini, web domain milik sendiri. Dengan Kipin School 4.0 atau PTO, ya, sekolah nanti akan memiliki web dengan domain sekolah sendiri sehingga lebih private. Web domain yang digunakan adalah nama sekolah tersebut sendiri. Contohnya seperti ini ya, alamat webnya, nama sekolah, .study.id. Kipin School itu dapat berjalan tanpa internet, luar biasa Bapak Ibu ya. Dengan Kipin School, pengguna dapat mengakses Kipin Classroom tanpa butuh jalur internet. Siswa dapat tetap membaca banyak buku maupun komik pendidikan, melihat video-video pembelajaran dengan lancar, dan berlatih banyak latihan soal serta menu lain pada Kipin School 4.0. Jenis soal bisa diatur agar hemat internet. Jika dipakai di sebuah lokasi yang jalur internetnya kurang cepat, nggak perlu takut Bapak Ibu, maka guru bisa mengatur jenis soal agar pemakaian jalur dan kuota internet bagi siswa bisa seminim mungkin. Kemudian dapat dimanfaatkan berbagai jenis pendidikannya, jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Kemudian data ujian sangat rapi. Data histori ujian tersusun rapi, lengkap dengan data-data pendamping lainnya seperti peserta ujian, hasil dan analisa hasil ujian. Sistem acak soal, nah ini dia. Pada nomor soal yang sama di ujian yang sama, antara siswa satu sama lain mendapatkan soal yang berbeda sehingga meminimalisir ya kemungkinan siswa bekerja sama atau satu sama lain, atau mungkin bisa juga saling mencontek. Nah, ini juga akan memudahkan atau memberikan pelajaran kejujuran kepada anak didik kita. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan tentang asesmen Kipin PTO 2.0. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Bu Dwi. Presentasinya tentang Kipin PTO. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Deris ya. Silakan Bu. Ini tadi Bapak menceritakan pengalaman bahwa sudah mencoba bermacam-macam software buatan luar negeri. Iya, benar. Untuk asesmen, dan Bapak mengatakan Kipin PTO adalah paling lengkap dan support AKM. Coba dijelaskan lagi yang lebih detail, Pak. Baik, Bu. Iya, benar. Saya sudah mencoba beberapa software buatan luar negeri, bahkan juga ada dalam negeri, untuk asesmen dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dari sekian banyak software yang saya gunakan tersebut, jika dibandingkan dengan Kipin PTO, sangat jauh berbeda Bapak Ibu ya. Terutama dari segi fitur PTO yang terdiri dari 4 menu utama asesmen ini sangat lengkap, mulai dari asesmen A yang berupa tryout, kemudian asesmen B berupa kuis, serta asesmen C yang support dengan soal K13, kemudian ada lagi tugas,
Dan Kipin PTO support dengan AKM ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, untuk aplikasi yang pernah saya gunakan ini belum ada yang seperti ini lengkapnya. Nah, dan bisa juga dapat memuat 5 tipe soal berbeda. Memang ada beberapa soal yang mungkin bisa digunakan untuk beberapa contoh soal seperti Spring Suite, namun ini sangat membutuhkan keterampilan khusus bagi Bapak Ibu guru jika ingin menggunakan aplikasi tersebut. Namun dengan Kipin PTO ini sangat mudah dan tidak membutuhkan keterampilan khusus untuk menjalankannya. Demikian Bu. Kemampuan Kipin PTO yang paling Bapak sukai dibandingkan software buatan luar negeri itu apa Pak? Oke, baik Bu. Untuk kemampuan Kipin PTO dari segi menu utama asesmen, ini yang paling saya sukai. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan 4 asesmen itu, ada asesmen A yang dilengkapi dengan analisis hasil tes, kemudian ada asesmen B dengan sistem acak soal seperti UNBK, kemudian asesmen C yang K13 yang memungkinkan membuat paket soal yang di dalamnya malah memuat beberapa subpaket soal. Ini seperti ini Bapak Ibu. Baik. Pengalaman mengadakan asesmen pakai PTO ke siswa, apa dampak positif ke siswanya Pak? Iya, dampak positif penggunaan PTO ini kepada siswa khususnya di kelas saya, dengan bank soal yang begitu banyak, yang ribuan soal, itu siswa mendapatkan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk latihan soal yang bisa diakses hanya melalui handphone atau gadget mereka, sehingga kegiatan asesmen itu menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa-siswa. Jadi kalau Bapak mengadakan latihan soal sebanyak-banyaknya ke siswa, maka siswa mendapatkan banyak ilmu dan tak perlu lagi ikut bimbel ya Pak? Apa benar Pak? Iya benar sekali Bu. Sekolah tidak perlu lagi ya investasi hardware, server, dan tidak butuh lagi maintenance sama sekali. Dengan Kipin PTO, dengan fasilitas Kipin PTO yang berbasis digital, yang mudah dan lengkap, itu terjadi penghematan biaya, terutama fotokopi kertas ya, yang besar ini tiap bulannya jutaan rupiah ya untuk asesmen. Jadi guru mudah untuk menjadwalkan ujian dengan setting waktu baik buka maupun tutup ya. Tersedia ribuan bank soal dari semua jenjang guru hanya membutuhkan ya jaringan internet untuk mengakses dan memberikan kepada siswa. Bahkan pengalaman saya itu sebagai guru untuk membuat asesmen cukup waktu hanya 3-5 menit saja. Jadi untuk membuat paket soal yang disediakan di template untuk pembuatan soal berupa Excel maupun Word yang dapat dikerjakan secara offline. Gitu ya Pak. Jadi untuk mengatasi siswa yang berbuat curang saat ujian atau menyontek mencari jawaban ke Google, bagaimana caranya Pak? Ya, fitur pada Kipin PTO itu sudah dilengkapi dengan sistem acak soal ya. Contohnya yang fitur asesmen A, itu soal dapat dipilih oleh guru dengan model acak berupa urutan soal ya. Soal yang didapat sama, namun nomor urutnya yang tampil pada siswa akan berbeda. Atau juga pada asesmen B, untuk membuat paket soal dengan model pengambilan soal adalah otomatis diacak oleh sistem berdasarkan kelas maupun mata pelajaran. Jadi soal yang didapat siswa satu dan lainnya dapat berbeda. Jadi dengan fitur ini dimungkinkan tidak ada kesempatan lah bagi siswa untuk mencontek satu dengan yang lainnya. Saran Pak Deris kepada guru-guru lain yang bingung mencari software untuk AKM apa Pak? Iya, saran saya kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, ya jika guru tersebut sedang bingung mencari software yang cocok untuk support dengan AKM, saya sarankan gunakan Kipin PTO sebagai solusinya. Demikian Bu. Terima kasih Pak Deris, dan kita kembali lagi ke Pak Ginting untuk tanya jawab. Lengkap sekali ya Pak kemampuan Kipin PTO ini, seperti yang diceritakan oleh Pak Deris tadi. Bahkan Pak Deris cerita sudah mencoba banyak software buatan perusahaan raksasa seperti Google Form, Microsoft Form, Quizizz, dan lain-lain. Dan ternyata setelah mencoba Kipin PTO dan hatinya tertambat. Ini luar biasa sekali. Bagaimana Pak Ginting? Bersyukur sekali ya, kami dari pendidikan.id juga sangat bangga ada guru digital seperti Pak Deris yang mempelajari betul-betul tentang Kipin PTO sehingga betul-betul bisa menguasai. Ya, itu banyak sekali guru digital yang ingin memulai mengadakan kegiatan kegiatan untuk asesmen itu takut ya, karena harus belajar. Tapi dari cerita Pak Deris tadi yang hanya 5 menit untuk membuat paket soal, mungkin saya boleh tanya sedikit ke Pak Deris,
5 menit tadi, 3 menit ya, Bapak mengatakan berapa soal itu Pak Deris? Wah, bisa puluhan bahkan ratusan soal, Pak. Begitu. Iya. Mungkin kalau dibandingkan zaman dulu Pak, kalau saat Bapak pertama kali mengadakan siswa untuk mengadakan latihan soal secara konvensional, fotokopi kertas, menyiapkan soal, lalu mencetak, lalu fotokopi, membagikan, mengkoreksi, itu butuh waktu berapa lama Pak? Wah, jika dibandingkan dengan masa lalu ya, konvensional, itu bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu tuh Pak, bisa menyelesaikan membuat soal itu. Ya, syukur ada sekali. masa lalunya. Ya, ada masa lalunya. Jadi bahwa ini harus diketahui ya, IPIN PTO ini, software assessment ini adalah 100% buatan putra-putri Indonesia ya. Kita patut berbangga dan semoga akan banyak dipakai di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menyusul seperti Pak Deris ya. Gitu. Baik, benar, semoga begitu ya Pak. Apakah KIPIN ini juga cocok dipakai di seluruh Indonesia Pak? Ya, KIPIN PTO memang membutuhkan jalur internet ya, tapi ini kita sudah sesuaikan bisa dipakai di seluruh Indonesia. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Deris bahwa di KIPIN PTO itu juga ada fasilitas bagaimana untuk menghemat kuota internet. Jadi kalau di situ jalur internetnya itu kecil atau tidak lancar, supaya tetap bisa mengadakan kegiatan asesmen, maka dipilih beberapa trik-trik yang supaya bisa menghemat jalur internetnya. Ya. Dan nantinya ini KIPIN PTO nanti akan saya jelaskan di akhir webinar ini, bahwa KIPIN PTO ini juga akan bisa dipakai di lokasi yang tidak ada jalur internetnya. Karena KIPIN PTO seperti KIPIN School tadi itu sudah support hybrid, jadi bisa dipakai untuk PJJ dan juga bisa dipakai untuk pembelajaran tatap muka. Ya, ini yang mungkin ya ini yang patut kita banggakan. Microsoft Form atau Google Form itu tidak bisa ya digunakan secara offline begitu. Kalau KIPIN PTO itu bisa, sehingga nantinya KIPIN PTO ini bisa dipakai di seluruh Indonesia, di lokasi manapun, di pulau manapun, ya mau dipakai di tengah hutan atau di kota ataupun di gunung, itu semuanya bisa. Itu nantinya Pak ya? Ya betul ya. Gitu. Baik. Hebat sekali ya kemampuan karya putra-putri Indonesia ini. Mari kita menyambut untuk narasumber guru digital yang terakhir, yang kelima, yaitu Ibu Alprinayanti dari SD Impres 20 Nuni, Kabupaten Manokwari Utara, Manokwari, Papua Barat. Pengalaman mengajarnya 6 tahun. Kepada Ibu Alprina, silakan menceritakan pengalaman melaksanakan digitalisasi kelas di sekolah tempat Ibu mengajar. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari kami sendiri, adanya KIPIN PTO, KIPIN School dan PTO ini sangat membantu, terutama bagi saya. Saya sekarang ini memegang kelas 4, 5, 6. Jadi kadang agak pusing juga menyiapkan materi satu hari apa gitu di kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tapi semenjak saya menggunakan KIPIN School, itu tinggal memanfaatkan saja yang cocok untuk kelas 5, 6 apa. Nanti saya tinggal instruksikan mereka, coba buka yang ini, video ini, silakan itu ditonton dulu, kemudian nanti diberitahu isinya apa, ditulis isinya apa, nanti ibu guru akan tanya jawab. Nah itu saya tinggal mereka ke kelas 4. Jadi sambil memberikan materi ke kelas 4, mereka sambil nonton di KIPIN School. Jadi itu mengefisienkan waktu saya juga Bu, karena berat juga pegang 3 kelas ini. Terus untuk siswa sendiri, itu mereka senangnya, ya kita tidak bisa rasa, tapi mereka sendiri yang menyebutkan bahwa kami senang dengan KIPIN, terutama yang favorit kami itu adalah video. Jadi video itu mereka sambil seperti nonton TV lah, nonton TV seperti itu. Kemudian ada video juga yang kami upload sendiri, itu bisa menggantikan literasi yang 15 menit sebelum pembelajaran,
Jadi kita bisa karena kemampuan membaca kami di sini masih standar lah Bu. Jadi mereka senang sekali dengan video itu. Entah itu video senam kah atau video apapun itu. Jadi mereka tinggal nonton saja. Saya kira demikian Bu. Ya, baik. Kepada Bu Altrina bisa dipresentasikan tentang KIPIN. Oke, terima kasih. Mohon izin share screen. Baik, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat para penyelenggara webinar ini. Alhamdulillah kami bisa hadir di sini saling berbagi bersama dengan narasumber dari ujung barat. Nah, kami di sini dari ujung timur akan berbagi juga. Dan terima kasih untuk Pak Deris. Pak Deris sudah seperti kecepatan maksimum tadi yang menjelaskan PTO. Tapi terima kasih sudah membantu sedikit. Nah, Bapak Ibu, kami di sini hadir bukan karena kami cerdas, bukan karena kami pintar, tapi karena kami hanya ingin berbagi pengalaman ke Bapak Ibu peserta webinar. Semoga ini bermanfaat. Adapun alasan kami berada di sini karena ini Bapak Ibu bisa baca itu ada karena kita sekarang berada di era yang namanya era 4.0 atau kita bisa sebut dengan era digital, di mana kita sekarang di tangan itu ya bukan buku lagi tapi ini, kalau bukan ini Android atau tablet ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dengan era digital ini, apa yang kemudian pemerintah lakukan? Nah, kita lihat ini yang pemerintah lakukan. Dari Presiden sendiri, itu mengatakan bahwa era digital itu sudah tidak bisa dilawan. Berarti kalau sudah tidak bisa dilawan, berarti harus dirangkul. Nah, Pak Menteri kita kebetulan background-nya memang IT, jadi Pak Menteri menyambut dengan luar biasa sekali. Sampai dijadikan program di sekolah-sekolah, dinamakan digitalisasi sekolah. Itu sebenarnya digitalisasinya sudah mulai tahun 2019, menyusul 2020 sampai sekarang. Perkataan digitalisasi sekolah ini bukan hanya untuk disebut saja, tapi apa sih wujudnya Mendikbud ini, caranya untuk digitalisasi sekolah. Nah, ini kita lihat berikutnya, inilah wujud Pak Menteri mengatakan kita 2021 bisa digitalisasi sekolah. Kemudian beliau paham kalau untuk digitalisasi sekolah itu harus butuh alat. Makanya dari tahun 2019 September kalau tidak salah itu mulai dilancarkan penyebaran bantuan-bantuan TIK. Itu paketnya sampai macam-macam. Paketnya yang pertama-pertama itu ada tablet. Kemudian yang menyusul tahun 2020 Desember itu ada paket Chromebook, tapi tidak nyusul tablet lagi. Jadi paketnya ini Bapak Ibu bisa lihat ini TIK bantuan 2020 satu paket ada 15 Chromebook-nya, itu Chromebook seperti komputer tablet lah. Terus proyektor, terus router dan konektor. Nah, dari bantuan-bantuan yang diberikan ini, apa yang kemudian muncul? Yang kemudian muncul ini, kita bersyukur dapat bantuan. Di balik senangnya itu juga ada muncul kendala. Ada kendala juga ada keuntungannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini yang menjadi kendala di sini itu poin 1 sampai 5. Listrik, jaringan, internet, pulsa data, akses pendukung. Itu kalau dari wilayah saya sendiri.
khusus Manokwari atau Provinsi Papua Barat lah. Ini bisa masuk 5 akses ini yang mungkin kendalanya. Adapun keuntungannya itu poin 6 sampai 8 membantu proses pembelajaran. Tentu saja kita sudah dengar dari tadi narasumber 1 sampai saya sendiri merasakannya. Kita sepakat bahwa melalui aplikasi Kipin itu proses pembelajaran kita sangat terbantu. Kemudian membantu asesmen, sudah lihat juga tadi Pak Deris bawakan, terus meringankan biaya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika poin 1 sampai 5 ini tersedia, otomatis poin 6 sampai 8 tercapai. Namun itu sebaliknya. Kalau poin 1 sampai 5 ini tidak tersedia, otomatis poin 6 sampai 8 itu minim sekali untuk tercapai. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya ambil sampel di ini Manokwari Utara, ini kecamatan saya, tempat saya bekerja sekarang. Sekitar ada 20 kampung, Bapak Ibu, dengan total 10 sekolah. Sekolahnya itu ada 8 SD dan 2 SLTP. Tetapi dari 10 sekolah itu hanya 3 yang full jaringan. 7 lainnya itu sangat sulit, bahkan tidak ada. Kemudian instalasi listrik itu bisa dikatakan hampir tidak ada. Dari pemantauan saya kemarin mungkin cuma 1 SMP yang ada instalasi listriknya ke kelas-kelas. Kalau sekolah saya sendiri, instalasi listriknya tidak ada, Ibu, Bapak Ibu. Ke kelas-kelas itu tidak ada. Jadi poin 1 itu sudah minim di sekolah kami. Sehingga untuk memanfaatkan bantuan TIK yang tadi itu, apakah itu tablet, apakah itu Chromebook, kita harus menarik Strom. Apalagi kalau kita menggunakan Chromebook untuk ujian, itu butuh router. Sementara router itu tidak bisa nyala kalau tidak tersambung ke listrik. Jadi kalau kita pakai router, masalahnya adalah kalau listrik mati, otomatis jaringan mati. Nah itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan secara maksimal. Nah, dari kendala-kendala yang ada tadi itu kita bisa minimalisir dengan hadirnya pendidikan ID, memberikan sebuah aplikasi pendamping pembelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk terutama untuk wilayah Manokwari sendiri. Saya rasa Kipin School 4.0 ini seperti yang sudah dijelaskan narasumber 1 dan 2 tadi, sepertinya Bapak Ibu yang peserta webinar, kalau saya bilang wajiblah mencoba. Kalaupun ada ingin share-share ke kita atau mau share-share ke saya, kita akan bantu. Jadi Kipin School itu tadi sudah dijelaskan bahwa dia bisa hybrid, ya, bisa untuk online, bisa untuk offline. Kita lihat tadi pengalaman Pak Al-Mutahidin, bagaimana caranya mencari sinyal supaya bisa memanfaatkan Kipin School ini, ya Bapak Ibu. Nah, kenapa Kipin School itu sangat bermanfaat? Bapak Ibu bisa lihat Kipin School di sini sudah menyiapkan 3 kebutuhan yang bisa mendukung digitalisasi sekolah Indonesia. Karena di dalamnya sudah ada asesmen seperti PTO tadi yang sudah dibawakan Pak Deris. Kemudian sumber pembelajaran itu Bapak Ibu bisa lihat tadi di narasumber 1 dan 2 itu lengkap sekali, ada video, ada tryout, kemudian ada literasi. Terus yang terakhir adalah manajemen file internal. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini untuk memasukkan file-file dari file pribadi Bapak Ibu. Apakah itu video ataupun dokumen. Yang mungkin Bapak Ibu kalau misalnya tidak ingin menggunakan sumber pembelajaran di dalam Kipin School, nah Bapak Ibu bisa manfaatkan file manajemen ini yang juga ada di dalam Kipin School. Ini beberapa foto
dari sumber pembelajaran yang setelah kami terapkan di kelas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini video pembelajaran ini salah satu fitur favorit kami. Jadi mereka itu saya bagi dalam kelompok-kelompok kecil karena kami tidak punya fasilitas handphone, hanya beberapa saja. Jadi kita bagi dalam kelompok. Sambil mereka nonton mereka nonton video, saya lari ke kelas 4. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memudahkan saya untuk video ini. Terus yang try out ini kami buat seperti bermain. Jadi kita siapkan 3 handphone di depan itu, kita bagi dalam 3 kelompok. Jadi metodenya cepat tepat ganti. Jadi kalau siswa pertama sudah jawab soal yang pertama, itu harus lari ke belakang, kemudian digantikan oleh siswa berikutnya, sampai begitu seterusnya, sampai soalnya habis. Nanti kita akan lihat siapa yang cepat dan siapa kelompok mana yang nilainya paling tinggi. Itu dapat hadiah pastinya. Jadi mereka seperti bermain sambil dapat reward juga. Kemudian ini file internal, sebelumnya saya sudah upload video senam, karena minim sekali untuk literasi 15 menit sebelum pembelajaran, jadi saya ganti dengan video biar mereka bergerak, daripada duduk saja karena mereka senang bergerak, jadi saya masukkan senam, biar mereka tidak ini, karena memang kalau pagi mereka itu biasanya suka menguap. Jadi saya antisipasi dengan sudahlah masukkan video yang durasinya pendek. Mereka sudah coba itu. Nah, yang terakhir yang kami coba yang terakhir adalah asesmen. Ini foto tanggal 20 April kemarin. Sebenarnya tidak ada rencana untuk mencoba PTO ini, tapi ketika Pak Kepsek sudah bawa Chromebook-nya, jadi saya muncul, ya sudahlah kita pakai coba USBK saja, tapi ini masih satu pelajaran saja, saya cobakan IPS. Sebenarnya awalnya sudah saya siapkan memang, karena wanti-wanti Chromebook-nya datang, jadi Chromebook-nya ini datang seminggu sebelum ujian, jadi saya ya sudahlah, kita coba saja satu pelajaran. Kalau untuk semua pelajaran ini setengah mati nih, mau kasih masuk lagi. Terus itu instalasi listriknya, kan routernya tidak bisa nyala kalau tanpa listrik. Akhirnya minta teman guru, coba bantu cari colokan yang panjang, supaya kita bisa pakai router di dalam kelas. Yang saya khawatirkan hari itu adalah listrik mati. Karena kalau listrik mati, otomatis router juga mati. Otomatis ujian tidak jalan. Itu sempat sudah saya siapkan hard copy-nya juga, tapi alhamdulillah ternyata aman dan lancar. Nah, apa yang menjadi kemudahan dalam PTO? Bapak Ibu bisa lihat ini saya satukan yang Pak Deris tadi jelaskan, itu panjang yang Pak Deris itu isi-isinya semua yang dijelaskan. Nah, munculnya itu seperti ini, kalau kita bisa lihat ini, seperti inilah PTO. Di dalam PTO itu ada apa, seperti inilah yang Bapak Ibu lihat. Kita diberikan cara input soal, apakah secara manual. Kalau secara manual itu Bapak Ibu berarti membuat soal di dalam aplikasi. Jadi Bapak Ibu berinteraksi dengan aplikasi untuk buat soal secara manual. Kemudian melalui bank soal, di PTO itu sudah tersedia ribuan soal Bapak Ibu. Tinggal masukkan mata pelajarannya Bapak Ibu saja, nanti tinggal klik, otomatis masuk di daftar soalnya kita. Jadi itu kemudahan kalau mau menggunakan bank soal. Tapi pikirkan juga bahwa kemampuan yang siswa yang kita punya itu kemungkinan kecil kemampuannya bisa mencapai soal-soal yang ada di bank soal. Jadi PTO juga memberikan kemudahan itu bisa upload file. Nah, untuk upload file ini
disediakan dua versi, ada bisa Word dan Excel. Dari sini kita bisa download dulu ya, karena upload file ini sudah menyediakan yang namanya tadi template ya, yang Bapak Ibu sudah lihat tadi di slide-nya Pak Deris, itu ada namanya template. Jadi template-nya ada beberapa di situ, beberapa item. Jadi kita download dulu, kemudian kita bisa buat soalnya secara offline. Jadi nanti kalau sudah dibuat itu kemudian di-upload lagi. Nah, kemudian setelah kita membuat soalnya, input soalnya, yang Bapak Ibu lihat di sini ada 3 paket soal. Ada asesmen A, asesmen B, dan asesmen C. Kalau dari kami sendiri, yang menarik itu kami menggunakan asesmen B. Kenapa? Salah satu alasannya juga tadi sama Pak Deris itu karena asesmen B itu memungkinkan 0 untuk contekan. Ya, jadi asesmen B ini sangat pas. Dia itu kan biasanya kalau pertengahan kan itu normal-normal saja. Jadi Bapak Ibu kalau mau tidak mau siswanya nyontek, silakan gunakan asesmen B. Untuk asesmen C dan A itu ada kelebihannya juga. Cuma kita di sini mencari yang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kemudian tugas itu tempat untuk kita memberi PR seperti PR. Bentuknya apa terserah, di situ sudah disiapkan. Nanti juga siswa akan download ke situ kembali. Kemudian masuk ke penilaian. Penilaian Bapak Ibu tadi sudah lihat tampilannya seperti apa isinya. Jadi penilaiannya itu ada 2, yaitu otomatis dan manual. Kalau otomatis ini berarti sistem yang langsung menilai. Jadi nanti kita tinggal print out saja nilainya melalui PDF atau Excel. Sudah dianalisis. Untuk manual sendiri itu biasanya untuk soal esai. Jadi ini juga jadi poin positif untuk kita karena biasanya kan kalau siswa ujian itu pilihan gandanya banyak yang salah. Nah, kalau Bapak Ibu mau poin positif supaya nilainya bertambah, buat tambahkan soal esai. Jadi yang nanti di manual itu kita sendiri yang periksa berdasarkan poin yang sudah skor yang sudah kita masukkan. Jadi ada tambahan nilai dari situ. Jadi tidak secara full ini sistem yang periksa. Jadi kita bisa memberi nilai tambah kalau memang nilainya agak kurang, tergantung jawabannya seperti apa. Dan Bapak Ibu juga sudah tidak usah khawatir karena PTU ini sudah mendukung AKM. Sementara kita ini 2021 nanti kan rencananya kita akan menggunakan ujian AKM. Nah, Bapak Ibu lihat itu jenis soal di PTO ada 5. Jadi yang otomatis tadi itu penilaian secara otomatis itu berlaku untuk yang 4 ini, pilihan ganda 1 jawaban, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan benar salah. Untuk yang manual tadi itu esai. Jadi tidak usah khawatir karena PTO ini sudah mendukung AKM. Jadi apalagi sebenarnya yang kurang dari Gifted School ini? Yang kurang adalah mungkin keinginannya kita, kemauan untuk belajar saja itu. Jadi Bapak Ibu, PTO itu lagi-lagi kita dimudahkan dengan 2 akses. Jadi kalau nanti mau pakai ujian, itu bisa langsung melalui aplikasi Gifted School langsung. Tapi masalahnya adalah kalau Bapak Ibu melalui aplikasi Gifted School langsung, itu ketika online, itu kemungkinan besar data puluhan ribu data yang ada di dalam situ juga ikut online. Jadi ketika untuk melakukan ujian, nantinya kan kadang loading gitu, itu yang nanti habiskan waktu. Nah, kita diberi pilihan kedua supaya loadingnya itu bisa diantisipasi, yaitu melalui web langsung. Kalau melalui web langsung berarti cuma link PTO, berarti cuma asesmennya yang muncul di situ. Untuk fitur yang lain tidak. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan Bapak Mozilla kah, Om Google kah, atau Kakak Chrome kah, nah silakan, itu bisa di web langsung. Jadi ujiannya bisa diminimalisir, tidak ada yang mengganggu. Nanti linknya itu sudah disiapkan oleh Pendidikan ID. Jadi dari 2 cara ini kita bisa melakukan asesmen,
kita bisa antisipasi juga kestabilan jaringannya jika tidak menggunakan Kipin Classroom. Kalau pakai Kipin Classroom, tidak ada lagi tuh masalah yang kendala tadi tuh 1.1 sampai 5 itu sudah tidak ada itu. Karena listrik untuk Kipin Classroom sendiri itu sudah ada cadangan 8 jam. Jadi kalau listrik mati tidak masalah. Terus jaringan tidak ada pun pakai Kipin jalan asesmennya. Kemudian jadi tidak ada lagi dikatakan kendala jaringan, kendala pulsa data, kendala listrik, dan lain-lain. Itu mungkin kemudahan kalau kita menggunakan Kipin Classroom. Tapi sepertinya harus butuh pengorbanan supaya kita dapat Kipin Classroom dulu. Nah, dari semua yang sudah kita lihat, manfaat PTO itu banyak sekali. Mungkin ada yang saya tidak tampilkan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat menjadikan sekolah go digital, karena mau tidak mau dengan PTO kita pasti menggunakan alat komunikasi, bukan lagi kertas. Terus efisiensi waktu, tidak ada lagi pemeriksaan setelah ujian karena PTO sudah memberikan hasil ujiannya langsung. Tinggal kita unduh. Kemudian analisis soal dan siap unduh. Nah itu, analisis soalnya, jadi kita tahu Bapak Ibu, kalau kita mau pakai latihan soal PTO ini, bukan untuk ujian, kita mau cari tahu apakah pembelajaran kita hari ini berhasil. Terus kita buatkan soal untuk khusus KD yang kita ajarkan hari itu. Jadi kita bisa tahu ketika kita buat soal di PTO, dengan analisis soal ini, jadi kita bisa tahu siswa mana yang lebih banyak paham materi, lebih banyak jawab soal, lebih banyak mengerti. Jadi kita bisa tahu siswa mana yang banyak jawabannya benar, banyak jawabannya salah. Itu analisis soal dan di PTO. Menghemat biaya cetak kertas ujian ya pasti, karena kita kan ujiannya secara online. Bukan lagi dengan kertas, tidak ada lagi beli tinta, tidak ada lagi beli kertas. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kesempatan siswa latihan soal, karena di dalam PTO sendiri itu, kalau tidak melalui PTO pun bisa, itu lewat fitur tryout. Di tryout itu sangat banyak, tinggal download saja. Kalau mau menggunakan PTO juga silahkan buatkan siswa soalnya. Jadi tergantung dari kita sendiri, mau latihan dari soal yang kita buat atau langsung dari aplikasi. Kemudian guru mampu memaksimalkan penggunaan teknologi. Nah ini sangat kena dengan saya Bapak Ibu. Ini juga pengalaman pertama saya hadir di sini di berhadapan dengan Bapak Ibu. Ini sebelumnya saya memang tidak pernah yang namanya buat PowerPoint, kemudian langsung masuk ke webinar seperti ini kan tidak pernah. Sangat kena dengan saya. Terus bimbel sendiri atau berkelompok. Seperti tadi ya, kesempatan siswa latihan soal, karena aplikasi PTO sudah menyiapkan banyak soal, entah soal dari kita atau soal dari Kipin School sendiri. Nah, ini adalah satu kehormatan bagi kami karena mendapatkan bantuan satu paket ini yang Bapak Ibu lihat, ada Chromebook, ada proyektor, ada router yang sekarang juga dipakai Bapak Kepala Sekolah di luar, terus ada konektornya. Ini yang kami gunakan kemarin untuk ujian online. Dan luar biasa memang Chromebook ini sangat pas sekali untuk asesmen. Jadi kalaupun tidak lewat handphone, Chromebook juga itu sangat mendukung untuk asesmen online. Namun yang disayangkan adalah Chromebook ini tidak bisa download aplikasi Kipin. Jadi saya waktu itu mencoba download, tidak bisa. Jadi saya tanya Pak developer, Pak ini kok Chromebook-nya tidak bisa dipakai download Kipin. Oh ternyata alasannya karena tidak mendukung semacam Play Store gitu untuk download. Berarti memang
hanya untuk asesmen online saja. Untuk offline itu mungkin setengah mati. Terus kesan menggunakan Keep in School, mungkin saya bisa mengundang kepala sekolah atau bagaimana? Mohon izin untuk memberikan kesannya langsung. Ya, boleh Bu Alprina, silakan. Sudah. 3 menit saja. 3 menit. Jadi Bapak Ibu, inilah kepala sekolah saya. Bapak, berikan pesan dan kesan. Ya baik, selamat siang di Papua. Ditanya-tanya. Ya lewat penjelasan tentang perkembangan teknologi Keep in School yang sudah dijelaskan secara menyeluruh dari teman guru saya. Lewat perkembangan ini, kami selaku pimpinan yang baru ditunjuk untuk menjalani masa kepemimpinan dalam kurun waktu 1 tahun berjalan, dan kehadiran guru kami dari sisi pembelajaran yang sedang berlangsung, kami juga sangat berterima kasih karena guru kami telah mengembangkan satu pembelajaran yang ada dalam dunia teknologi ini, dan kami pun secara pribadi sangat mengakui karena lewat pembelajaran digital ini sangat penting. Dengan harapan kami pembelajaran ini kalau kedepannya ditingkatkan, saya sendiri yakin bahwa pasti kami juga bisa mencapai sasaran-sasaran yang diharapkan dari dunia pendidikan yang sementara berkembang ini. Karena dulu kita tahu bahwa selalu dilalui dengan pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan dari beberapa guru yang ada dalam perkembangan pendidikan yang dilalui terus dengan buku-buku yang harus dibagikan untuk anak-anak belajar. Tapi di saat sekarang dunia semakin canggih, sampai dengan kami dihitung-hitung dari jarak kota dengan sekolah kami yang ada, saya sendiri perkirakan bahwa kami berada di posisi 9 kilo. Berarti sudah jauh sekali dari arah kota. Iya. Jadi dengan harapan kami apabila kedepannya pembelajaran ini kami juga capai dan kami juga bisa membuktikan bahwa maju juga dalam dunia pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah yang sudah berpengalaman, kemudian sudah ada pada taraf yang boleh dibilang canggih. Oleh sebab itu, sekali lagi, kami selaku pimpinan yang ada di sekolah kami, SD Impres 20 Nuni, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bersyukur atas kehadiran Keep in School yang boleh dikembangkan oleh guru kami untuk secara langsung bisa membagi ke kami guru-guru yang lain untuk melatih biar kedepannya kami juga bisa mengembangkan Keep in School yang ada ini. Terima kasih, mungkin sedikit
dari kami pimpinan sekolah kami untuk kita semua di siang hari ini. Terima kasih, selamat siang untuk waktu Indonesia Timur. Terima kasih Bapak. Itu kesan kepala sekolah saya. Kemudian mohon izin bisa saya tampilkan satu guru untuk kesannya pribadi sendiri. Ya, boleh, silakan Ibu. Ya. Baik, selamat siang Ibu. Ya. Ya, Ibu terima kasih banyak untuk Keeping School yang sudah hadir bagi kami di pinggiran Manokwari Utara, Provinsi Papua Barat. Saya berkesan sekali pada saat Ibu Apnayanti tunjukkan gambar. Ibu maukah kita belajar dengan Keeping School? Terus dikasih tunjuk gambar. Aduh, langsung saya menyentuh sekali. Ibu Fin mau. Ibu mau, kita mau. Nah, jadi kami sangat mengharapkan supaya Keeping School ini terus dikembangkan terus, dan tetap kami di sini mau untuk Keeping School ini ada. Yang kami sangat kesang dari Keeping School sangat mempermudahkan kami guru dan juga anak-anak. Ya, kalau kita di Papua Barat punya moto bilang, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Keeping School, kami tetap maju. Tetap semangat. Ya, tetap semangat, tetap maju. Ayo, mari. Terima kasih, Ibu. Itu kesan kepala sekolah saya dan guru saya sendiri, meskipun saya belum sosialisasikan ke guru saya. Itu yang sudah paksa-paksa saya untuk sosialisasi, tapi waktu belum mengizinkan. Jadi kedepannya itu tugas saya. Dari siswa sendiri, pernah saya tanya pas mencoba PTO ini, bagaimana rasanya mencoba ujian dengan pakai waktu? Takutkah tidak? Mereka serentak, tidak Ibu, tidak. Seru. Mereka serentak berkata begitu. Terus bagaimana selama pakai Keeping School? Wah, kami senang Ibu, senang. Ya, sudah. Berarti memang Keeping School ini hadir membawa rasa gembira, bukan cuma untuk kami semua, tapi seluruh Indonesia. Jadi narasumber sudah bisa rasakan juga sendiri, dan kami juga di ujung timur sini sudah rasakan sendiri bahwa Keeping School ini sangat bermanfaat, apalagi asesmennya. Nah, ini harapan kami kepada Kemendikbud, semoga ada dari pihak Kemendikbud yang menyaksikan webinar ini. Kami berharap jadi ke depannya bukan untuk sekolah kami saja, tapi sekolah-sekolah yang memang butuh semacam kemudahan untuk digitalisasi sekolah, itu kalau bisa jangan seperti Chromebook lagi, tapi lebih bagusnya tablet. Karena tablet bisa untuk download aplikasi Kipin, sementara Chromebook itu terbatas. Kemudian yang kedua adalah Kipin Classroom, meskipun ini masih dipertanyakan, ya semoga dari pihak Kemendikbud ada yang melihat webinar sekarang. Jadi seluruh sekolah di Indonesia itu bisa meminimalisir mungkin sampai 1% lah kendala yang ada dengan Kipin Classroom, karena Kipin Classroom ini sudah sebagai server, sebagai wifi internal, sebagai penyedia sumber pembelajaran. Itu Kipin Classroom sudah dimodifikasi oleh pendidikan ID sendiri, sehingga bisa kita 100% lah bisa dimanfaatkan tanpa jaringan. Yang lebih butuh itu mungkin Pak Mutahidin, karena kita sudah lihat perjuangan beliau yang memang harus keluar cari jaringan dulu. Dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih kami kepada Kemendikbud karena kami sudah mendapatkan bantuan TIK 2020 yang menunjang kami dalam digitalisasi sekolah, kolaborasi dengan Keeping School. Kemudian kepada pendidikan ID yang selama ini
kami dibimbing, disupport sehingga penggunaan Keeping School dan PTO berjalan dengan lancar. Dan terakhir, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alprina atas presentasinya. Ini ada beberapa pertanyaan buat Ibu. Itu tadi ada di videonya, ada siswanya yang harus senam dulu ya sebelum memulai untuk asesmen ya? Iya. Itu apakah ada siswa yang mengikuti asesmen digital takut, tegang, atau justru senang? Tidak ada tegangnya sama sekali, Bu, karena ketika saya tanya bagaimana mencoba PTO, langsung mereka senang semua. Seru, bukan senang tapi seru. Atau kalau sudah berkata seru berarti senangnya sudah masuk. Jadi sudah tidak ada yang tegang lagi ya, Ibu? Tidak ada, karena sebelumnya saya sudah latih mereka di aplikasi Kipin. Sementara yang Chromebook itu tadi saya masuk langsung lewat web. Jadi mereka sudah ada pengalaman di aplikasi Kipin. Gitu ya. Untuk sekolah Ibu mendapatkan bantuan PIK ya dari Kemendikbud berupa laptop, Chromebook, dan ternyata laptop tersebut cocok digunakan untuk kegiatan asesmen bersama Kipin PTO. Apakah benar, Ibu? Sangat betul sekali. Kalau khusus untuk asesmen, Chromebook ini sangat mendukung, sangat pas. Gitu ya. Berarti sekolah lain yang mendapatkan bantuan Chromebook juga harusnya bisa melaksanakan asesmen jika pakai software Kipin PTO ya? Sangat bisa, 100% bisa dengan masuk ke web langsung. Dengan catatan karena PTO ini punya syarat dan ketentuan yang harus dimiliki oleh setiap pengguna. Nah, itu yang namanya nomor induk Kipin School. Jadi tinggal meminta kepada Pendidikan ID karena Pendidikan ID sudah menyiapkan itu. Berupa voucher ya, Ibu? Iya. Bagaimana perasaan Ibu bahwa bisa menjadi guru pertama kali di Kecamatan Manokwari Utara yang melakukan kegiatan asesmen berbasis digital yang support AKM? Perasaannya bagaimana? Ada rasa bangga sendiri, Bapak Ibu. Ada rasa bangga sendiri karena semenjak sekolah ini berdiri, memang tidak pernah ada yang namanya asesmen menggunakan alat-alat TIK, apapun itu. Terus kami kalau ujian itu di sini biasanya 4 sekolah. Cuma kemarin kan ada, karena kita dilarang karena masih corona, jadi kita ujian sendiri. Jadi saya coba sendiri untuk menggunakan Chromebook ini supaya mereka juga dapat pengalaman USBK yang nantinya ke SMP SMA nanti kalau sudah pakai USBK tidak kaku lagi. Bukan cuma saya yang ekspresinya bisa disembunyikan senangnya, tapi respon-respon dari teman-teman guru dan kepala sekolah itu bisa dilihat. Bahkan kepala sekolah tanpa sepengetahuan kami itu membuat spanduk. Langsung tulisannya itu harap tenang, ada ujian berbasis komputer. Padahal itu kan saya jadi malu bacanya. Kepala sekolahnya mensupport sekali ya, Ibu ya? Sangat support, Ibu. Kita tidak pernah tanya, tapi kita bisa lihat dari perbuatannya beliau itu. Banyak sekali sekolah di Papua yang melihat prestasi Ibu Alprina yang lancar melaksanakan asesmen secara digital. Mestinya jadi bersemangat bahwa sekolah mereka juga bisa seperti itu. Namun, kekurangan guru yang menguasai digital, apakah Ibu bersedia menjadi trainer jika diminta oleh sekolah-sekolah lain di Papua? Bersediakah Ibu? Insya Allah saya siap. Kalau mereka memang mau belajar, insya Allah saya siap. Terima kasih. Karena ilmu kalau disimpan juga itu tidak bakal tersimpan, akan hilang. Betul sekali. Apakah harapan Ibu Alprina di era digitalisasi sekolah ini agar terjadi pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia?
Harapannya apa, Ibu? Yang pertama adalah kita sebagai guru jangan berhenti belajar. Mari kita membuka diri, karena kita sudah sadar sekarang kita sudah berada di era digital, jadi mari kita membuka diri untuk belajar. Seperti guru-guru saya di sini sendiri itu rata-rata masih menggunakan handphone yang seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat, ini kan tidak bisa digunakan untuk online. Jadi semenjak ada Kipin School ini, mereka sudah mulai bisa buka diri. Bukan cuma dari sekolah saya, Bapak Ibu peserta webinar, kalau memang ada kemauan untuk belajar, mari kita coba Kipin School. Kipin School asik kok, seperti tadi yang narasumber pertama katakan, belajar asik dengan Kipin School. Nah, memang asik, dan bukan cuma asik, tapi seru, menyenangkan, kreatif, kolaboratif, semuanya ada. Kemudian yang kedua, tentu saja kita mengharap support dari Pendidikan ID dan pemerintah, Kemendikbud khususnya, untuk ke depannya kita bisa dapat bantuan tablet, terus Kipin Classroom-nya bisa dimudahkan, diberikan ke sekolah-sekolah. Kita harap itu. Itu saja. Saya tanya satu, Bu. Saya mau tanya satu ke Bu Alprina ya. Ibu, dengan segala keterbatasan di sana, waktu belajar Kipin PTO sebagai software untuk asesmen, itu butuh waktu berapa lama, Bu? Supaya ini menjadi gambaran bagi guru yang lain bahwa belajar asesmen itu tidak sulit, begitu. Tidak lama, Pak. Coba, karena sebelumnya saya sudah siapkan soal, jadi saya karena itu soal yang saya buat sendiri, jadi saya tinggal copy paste saja, tidak perlu ketik-ketik lagi. Jadi tidak butuh waktu lama. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Alprina atas tanya jawabnya tadi, dan sangat seru ya di sana ya, menyenangkan sekali karena diterima sekali di sana. Dan siswanya juga asik ya, seru juga guru-gurunya. Jadi ini kembali lagi ke Pak Ginting, ini ada tanya jawab lagi. Tadi Bu Alprina menceritakan dapat bantuan Chromebook dari Kemendikbud, tapi bingung memanfaatkan laptop tersebut untuk menemukan Kipin PTO, sehingga mampu memanfaatkan laptop bantuan tersebut untuk kegiatan asesmen. Bagaimana menurut Pak Ginting? Ya, betul. Jadi bantuan Kemdikbud itu berupa laptop, tapi hardware-nya adalah berupa Chromebook, begitu ya, berupa Chromebook. Dan sebuah hardware itu selalu membutuhkan pasangan yang namanya software supaya bisa berjalan dengan bagus, begitu. Dan ini Kipin PTO memang diciptakan sebagai software yang bisa dipasangkan ke mana saja. Kipin PTO bisa jalan di laptop Windows, bisa jalan di laptop Chromebook, bisa jalan di tablet, bisa jalan di Android, tapi tidak bisa jalan di HP yang Ibu Alprina tunjukkan tadi ya, karena sudah terlalu jadul begitu ya. Harus Android ya, Ibu. Ya, gitu. Baik, Pak. Tadi dikatakan oleh Bu Alprina bahwa di kecamatannya ada 10 sekolah yang 3 jaringan internetnya lumayan. Yang 7 lainnya sangat sulit, bahkan tidak ada sama sekali. Berarti 7 lokasi tadi tidak bisa melakukan digitalisasi sekolah. Kan tidak adil, Pak. Bagaimana menurut Pak Ginting? Oh, memang ini di Indonesia tidak adil, ya, karena di kota-kota besar jalur internetnya sangat bagus, banyak perusahaan fiber optik yang menyediakan fasilitas, tapi di daerah-daerah bahkan 4G, 3G pun tidak ada. Nah, dari sini Kipin sudah memikirkan ya sejak dulu bahwa kondisi di Indonesia seperti tadi yang Mbak Dwi katakan, sekitar 50% belum ada jalur 4G ya, dan banyak di Indonesia berupa negara negara kepulauan ya, sehingga mengurus internetnya juga tidak mudah ya. Mungkin kalau pemerintah di Singapura atau Brunei mengurus negara yang kecil hanya 1 pulau begitu mudah sekali. Tapi kalau di Indonesia yang pulaunya katanya 17.000 ya, lalu ada pegunungan, ada pulau-pulau kecil dan lain-lain, akan sulit sekali. Dan kita sudah memikirkan itu, sehingga Kipin Classroom kita ciptakan sejak awal adalah berbasis hybrid, bisa online dan bisa offline. Tapi seperti tadi dikatakan bahwa
Keep in School atau PTO yang dipakai PTO Plot itu membutuhkan jalur internet seperti yang tadi Bu Alprina katakan ya. Kita juga sudah mendevelop sebuah alat yang bisa jalan untuk posisi offline begitu ya. Lalu apakah dari KIPIN pernah memikirkan dan ada solusi untuk mengatasi hal ini, Pak? Ya, sejak 8 tahun yang lalu saat kita memulai proyek KIPIN, kami selalu berpikir bahwa KIPIN nantinya harus bisa jalan lancar di semua lokasi di Indonesia, karena Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Surabaya, ya, tapi di seluruh Indonesia. Ada Kepulauan Talaut, ada di Merauke, ada di Pulau Nias, ya, ada Sumba dan lain-lain. Jadi kita sudah merancang sejak awal bahwa aplikasi kita, sistem kita akan jalan baik di tempat yang ada internetnya dan tidak ada jalur internetnya. Nah, ini kabar gembira bahwa tim KIPIN ya, kita tidak lama lagi ya akan meluncurkan sebuah alat ya, yang ini saya bawa ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk digitalisasi sekolah tanpa membutuhkan jalur internet. Ini dinamakan KIPIN Classroom seperti tadi yang Bu Alprina singgung sedikit tadi. Ya, jadi inilah KIPIN Classroom. Ini nanti fungsinya adalah sebagai server lokal. Dengan adanya KIPIN Classroom ini, maka setiap daerah bisa mengadakan asesmen maupun untuk konten pelajaran, untuk perpustakaan, semuanya ambil dari sini. Lalu ada kabar gembira sedikit bagi seperti Bu Alprina, dikatakan bahwa Chromebook itu tidak bisa untuk menjalankan KIPIN School. Itu betul, karena KIPIN School itu berbasis Windows atau berbasis iOS atau berbasis Android ya. Tapi ada kabar gembira di KIPIN Classroom ini, kita sudah masukkan modulnya KIPIN School yang bisa diakses oleh Chromebook begitu. Sehingga kalau nanti sekolah Ibu Alprina mempunyai sebuah KIPIN Classroom, Chromebook-nya semua bisa untuk latihan soal, bisa untuk membaca buku Kemdikbud, menonton video seperti tadi favoritnya anak-anak di sana, juga bisa membaca komik literasi. Itu ya. Hebat ya Pak, tidak butuh jalur internet lagi ya? Ya betul. Karena sudah ada server ya Pak? Ya betul. Jadi bahwa ini alat ini KIPIN Classroom ya adalah sebuah server kecil yang semua sudah ada di sini. Ini menggantikan servernya KIPIN School dan menggantikan servernya KIPIN PTO. Ini bisa langsung digunakan sehingga sekolah sudah tidak perlu mengakses internet lagi, karena di sini sudah ada jaringan internet lokal yang disebut KIPIN Classroom. Meskipun di daerah yang terpelosok yang nggak ada, ini bisa ya Pak? Ya betul. Jadi ini bisa dipakai di mana saja. Misalkan ada guru yang ingin mengadakan asesmen di taman atau di gunung atau di kolam renang. Wah, kalau kolam renang ya tidak cocok ya, begitu ya. Jadi dimanapun bisa, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumba sampai Kepulauan Talaut, ini bisa dipakai, dan ini sebagai solusi digitalisasi sekolah di Indonesia. Karena apa? Ini dijamin jalan ya. Jadi dipakai dimanapun jalan, walaupun di tengah hutan atau di tengah danau, asal jangan sambil berenang ya. Itu semua bisa jalan menggunakan ini. Ya. Itu pakai listrik atau gimana Pak? Unitasnya? Ya. Ini pakai listrik, tapi ini sudah ada baterainya, betul, bisa dibawa kemana-mana. Baterainya tahan 8 jam, ya. Menggunakannya mudah sekali. Ini ada tombolnya, ya. Cukup saya tekan, ya. Tombolnya menyala, ditunggu 2 menit, ya. Nanti sudah bisa digunakan, ya. Cukup. Kapasitasnya untuk berapa siswa? Kapasitas? Ya, ini setelah on, ya, maka kita bisa menggunakan HP maupun tablet maupun laptop. Cukup jaringannya nanti kita pindah WiFi ya, kita pilih yang namanya KIPIN Classroom. Begitu connect ke situ, itu sudah bisa jalan begitu ya. Nah, kapasitasnya ini bersamaan adalah 45 ya. Siswa ya. Baik, sangat bermanfaat sekali ya KIPIN Classroom ini untuk terutama daerah yang tidak terjangkau internetnya ya Pak. Betul, tapi sebetulnya bukan daerah yang tidak terjangkau internet saja, yang ada internetnya juga cocok.
ada pertanyaan yang masuk kepada saya, dia lokasi sekolahnya di Jakarta, pusat kota. Dia bilang bahwa kita provider untuk fiber optik banyak, apakah kami bisa Keep in Classroom itu bermanfaat bagi kami? Ya, sangat cocok sekali. Karena apa? Karena ini kekuatan Keep in Classroom ini bukan hardware-nya, tapi isinya. Isinya ini adalah sama dengan tadi Bapak Ibu yang sudah bercerita bahwa ini isinya adalah konten pelajaran lengkap. Kedua, ini sudah ada server perpustakaan digital. Lalu yang ketiga, di sini sudah ada software untuk asesmen yang dinamakan Keep in PTO. Jadi kalau di sekolah Jakarta atau di Surabaya yang jalur internetnya bagus, hanya mempunyai jalur internet, ya tidak mempunyai software, tidak mempunyai konten, ya tidak bisa untuk apa-apa. Ya. Lalu seperti tadi yang Bu Harti ini ceritakan, kalau anak-anak kita lepas internetnya bagus, connect ke YouTube, tidak jelas masuk kemana, ya, karena YouTube tuh daerah yang luas sekali, ya. Kalau hutan belantara. Betul sekali. Jadi anak kalau kita lepas ke hutan belantara seperti YouTube, ya, kalau dia ketemu pohon yang ada buahnya, mungkin jadi kenyang. Tapi kalau ketemu harimau sudah langsung almarhum begitu. Nah ini juga sama dengan Keep in Classroom, ini isinya sudah lengkap, aman, dan sudah rapi dan betul-betul berguna. Tidak semua ada di Keep in Classroom, tapi ini sudah cukup untuk pembelajaran setiap hari, yaitu di sini adalah konten pembelajaran lengkap berbasis kurikulum Kemdikbud, lalu perpustakaan digital di mana guru bisa upload materi sendiri, bukan hanya buku tapi juga video, dan sudah ada Keep in PTO, software untuk kegiatan asesmen. Dengan mempunyai ini, sehingga tadi misalkan Ibu Alprina bilang di sana ada 10 sekolah yang 7 tidak ada jalur internet atau jelek sekali, maka semua bisa mengadakan digitalisasi sekolah, ya begitu. Ya. Jadi intinya bisa dimanapun ya Pak, di kota besar, di kota kecil, atau yang terpelosok sekali itu juga bisa menggunakan ini ya Pak. Ya betul intinya sekali. Seperti itu, betul ya. sekali, ya gitu. Ya. Kalau untuk mendapatkan Keep in Classroom ini bagaimana Pak caranya? Ya, sebelumnya begini, tadi ada yang bertanya ya, mengaksesnya itu pakai apa, begitu ya. Nah, ini mengaksesnya ya, Keep in ini adalah menggunakan aplikasi Keep in School juga, ya, sehingga Bapak Ibu yang sudah belajar Keep in School tidak perlu belajar lagi. Siswa yang sudah belajar Keep in School tidak perlu belajar lagi. Itu seperti tadi saya katakan bahwa Keep in School itu hybrid. Untuk PJJ ya itu cukup membutuhkan jalur internet sekali saja. Misalkan membutuhkan buku dari Kemdikbud, download sekali, selanjutnya bisa dibaca berkali-kali tanpa butuh jalur internet. Itu seperti tadi siswanya Pak Udin ya di Jambi, download cukup sekali di pegunungan atau di Bukit Kapur itu tadi bawa ke rumah. Ini aksesnya tetap menggunakan Keep in School. Kalau di sekolahnya Pak Udin tadi itu mempunyai sebuah Keep in Classroom, maka semua siswa yang ada di sekolah tersebut tidak perlu ke Bukit Kapur lagi, tapi di sekolah juga sudah bisa mendownload menggunakan Keep in School. Lalu juga sama seperti tadi Bu Alprina untuk menggunakan Keep in PTO, kalau ada ini maka satu lokal sudah bisa mengakses tanpa membutuhkan jalur internet ya, karena ini sudah ada jalur internet di dalamnya ya. Begitu. Apakah konten yang di-download juga bisa dibawa pulang Pak ke rumah? Ya betul, bisa, ya? Betul sekali. Jadi seperti tadi ini sebetulnya Pak Udin hebat sekali sampai bersedia mengajak semua siswanya ke gunung. Nantinya kalau ada Keep in Classroom di sekolah sudah bisa download semua ya, sehingga ini siswanya download di sekolah, bawa pulang ke rumah. Di rumah tidak butuh jalur internet sama sekali. Buku, video, latihan soal, komik bisa semua dibaca di rumah ya, begitu. Kalau untuk satu sekolah butuh berapa Keep in Classroom Pak? Ya sebetulnya bisa dimulai 1 unit dulu ya. Tadi saya katakan memang ini tentunya juga ada batasnya, tapi dengan kita sebuah sekolah mempunyai sebuah unit ini bisa dipasang di ruang lab komputer atau di perpustakaan atau di lobi, biasanya dipasangnya di perpustakaan ya, sehingga siswanya bisa download buku-buku, video dan lain-lain yang ada di sini lalu dibawa pulang
Ya. Jadi sudah tidak ada alasan untuk kendala nggak ada internet. Betul, betul, ya. Jadi kalau satu sekolah jumlahnya 500 siswa ini, Ya. bisa pakai satu unit Kipin Classroom atau gimana? Ya, sebetulnya Kipin Classroom ya, ini ada batasan ya, akses bersama-sama, karena ini juga setiap alat selalu ada batasannya, bahwa ini bisa diakses bersama-sama ya, itu secara konkuren itu adalah 45 user ya. Nah, kalau satu sekolah mempunyai 500 siswa, ingin download buku atau video atau komen bagaimana, ya tidak ada masalah, karena kan mesti gantian ya, misalkan jam ini siapa ya, mungkin raminya tuh pada waktu ini datang pertama kali, tapi setelah itu kan juga secukupnya saja ya. Jadi satu sekolah walaupun siswanya berapapun bisa memulai gitu ya dengan ini, karena bisa 45 bersamaan. Kalau untuk kegiatan asesmen juga bisa 45 user ya Pak? Ya betul, jadi seperti tadi misalkan Bu Alprina tadi menggunakan asesmen untuk 10 Chromebook, ya sebetulnya Bu Alprina bisa menggunakan sampai 45 siswa. Rata-rata di Indonesia satu kelas itu adalah 30 siswa, jadi ini cukup sekali untuk siswa. Kalau ada siswa kelas lain yang ingin menggunakan asesmen, ya jadwalnya diganti bergantian, ya. Bergilir gitu Bergilir. ya, diatur ya jadwalnya. Betul. Tentunya ada sebagian yang takut, nanti kalau ujian bergilir kan bisa contoh-contohan. Nah, nanti bisa diakali seperti yang tadi Pak Deris bawakan di presentasinya, bahwa di Kipin PTO tadi ya. Iya, jadi soalnya dibuat misalkan 100 ya, lalu di Kipin PTO dimunculkan hanya 25. Tiap-tiap anak beda-beda nomornya, soalnya juga beda. Waktunya misalkan dibatasi 30 menit, maka tidak bisa saling contek karena semua konsentrasi betul-betul di situ. Dan kalau nanti misalkan ada anak yang bodoh hanya ingin mengandalkan nomor satu nomor apa, begitu dicontek ya hasilnya jelek sekali. Gitu ya, jadi banyak metode dalam digital untuk mengakali seperti itu. Ya. Baik, apakah download dari Kipin Classroom itu sangat cepat, Pak? Kadang kan ada kayak lelet, lemot, kayak gitu. Ya, jadi Kipin Classroom ini teknologinya, ini adalah teknologi terbaru, bahwa di dalam ini jaringannya, wifi-nya itu sudah support 5G, 5G. Itu di Indonesia belum masuk, tapi ini sudah support, ya. Sehingga kalau jaringan di Indonesia 4G, ini menyesuaikan 4G, tapi begitu nanti sudah ada 5G, ini juga support. Kecepatannya dibandingkan 4G, wah jauh lebih cepat sekali. Ya, berapa ini kali sudah lipat, support. Pak? Ya, kalau sekarang kita bisa 4G lengkap saja sudah senang sebetulnya ya. Kalau kita cerita kecepatannya 4G nanti tambah iri gitu. Tapi kecepatannya berkali-kali dari 4G. Ya, begitu ya. Baik, Kipin Classroom ini portable ya, Pak? Bisa dibawa kemana-mana? Ya, ini seperti sebuah server ya, tapi zaman dulu server kan besar sekali. Ini server kecil, ini bisa dibawa. Jadi kalau gurunya misalkan mau mengadakan asesmen ya, ini ada di kantor, di admin, dipinjam, dimasukkan soalnya di sini, terus dibawa ke kelas ya, dibawa ke kelas, ditaruh di meja, langsung bilang anak-anak ya, hari ini kita ada latihan soal, silahkan keluarkannya HP masing-masing, langsung bisa dikerjakan. Itu anak-anaknya langsung connect ke sini, bisa mengerjakan. Begitu selesai, gurunya kembali ke ruang guru, tinggal di-download, langsung sudah di-ranking siapa nilai yang paling tinggi, siapa yang nilai paling jelek, begitu. Ya. Untuk Kipin Classroom ini bisa dibeli di mana, Pak? Ya, ini nanti akan muncul sekitar Juni atau Juli, yaitu bisa dibeli dari kami, nantinya juga bisa dari Siplah. Semoga harapan tadi Bapak Ibu seperti Bu Alprina, semoga nanti dari Kemdikbud yang membelikan, ya kita berharap ya, atau dari Dinas Pendidikan Daerah ya, sehingga betul-betul ini menjadi kebutuhan yang utama dan digitalisasi sekolah akan bisa dimulai secepatnya. Dengan adanya internet, dengan adanya Kipin Classroom ini, maka pemerataan di Indonesia bisa secepatnya terjadi. Ya. Untuk Kipin Classroom ini bisa diperoleh kapan, Pak? Ya, kira-kira Juni atau Juli. Itu tadi. Ya, betul. Ya. Nanti ikuti saja di webnya Kipin, kipin.id. Begitu. Ya. Untuk harganya, Pak, mahal atau bagaimana? Nah, mahal itu relatif karena sebetulnya kalau tadi dipakai di 500 siswa ya, lalu
setiap siswa itu bisa mengakses di sini secara gratis, tidak butuh jalur internet, bisa dibawa pulang, itu jatuhnya murah sekali. Karena kita tadi hitung bahwa isi sebuah Kipin Classroom, isi data, buku, video, latihan soal, dan komik literasi, kalau kita hitung ya, dalam sebuah Kipin School itu dimasukkan di Kipin Classroom ada ratusan juta, ya, sehingga setiap siswa itu sebetulnya mendapatkan harta karun yang bisa didownload sepuasnya dan tidak butuh jalur internet. Sehingga Pak, kalau sebuah Kipin Classroom ini dipakai di sekolah, itu jatuhnya akan murah sekali karena setiap sekolah sudah tidak membutuhkan buku lagi. Kita asumsikan tadi misalkan 500 siswa, seperti tadi Mbak Dwi anaknya mengeluarkan 1,4 juta. Per tahun. Kita anggap aja setahun 1 juta. 500 siswa kali 1 juta. Setahun harganya sekolah tersebut ya menganggarkan 500 juta ya. Ini harganya berapa? Ini harganya jauh di bawah tersebut begitu Mbak ya. Jelas ya Mbak ya ini. Jadi relatif tapi secara sekilas ini harganya nanti sekitar 26 juta. Ini bisa dipakai di sebuah sekolah yang siswanya 100 1000 maupun 500 ya terserah berapa. Yang jelas bahwa kita dari pendidikan.id menciptakan Kipin Classroom ini tujuannya adalah membantu pemerintah untuk secepatnya bisa melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan di Indonesia tidak hanya di Jakarta atau Surabaya atau Medan atau Makassar ya, tapi di seluruh Indonesia termasuk di Manokwari, di Kepulauan Talaut, di Nias dan di seluruh Indonesia. Ya, gitu. Intinya ini harta karun Bapak Ibu. Jadi pasti sangat dibutuhkan di semua sekolah di seluruh Indonesia ya Pak. Ya, betul sekali. Untuk harga juga relatif karena kan manfaatnya juga akan berlipat-lipat ya Pak. Betul, ya. Terima kasih Pak Ginting atas waktunya berbincang-bincang. Bagi yang ingin tahu lebih lanjut solusi online bisa langsung ke promo.kipin.id. Untuk solusi offline bisa ke kipinclassroom.id. Untuk selanjutnya, pertanyaan untuk Ibu Sri Hartini dari peserta webinar. Bisa minta tolong dibantu dijawab, Ibu. Pertanyaannya, bagaimana caranya bisa memanfaatkan konten-konten Kipin? Bisa dibantu, Ibu? Ya, baik. Bapak Ibu peserta webinar. Jadi ketika kita mau memanfaatkan aplikasi yang ada di Kipin, konten-kontennya itu kita sambil kolaborasikan dengan WhatsApp. Jadi kita cari dulu sebagai guru, kita cari materi apa yang mau disampaikan. Contohnya kita mau buku. Ini masih 15 menit, Pak Tinus. Ya, bisa dilanjutkan. Silakan Bu ya. Ya. Setelah kita tahu nanti bukunya apa, seandainya di tema 1, maka silakan anak-anak buka buku tema 1 halaman seandainya 15. Nah, kemudian itu baru bukunya. Kemudian nanti selanjutnya kita bisa cari videonya. Videonya silakan cari di Kipin, judulnya ABC seandainya itu. Kemudian kita lanjutkan sebagai guru kan pasti ada asesmennya juga. Kita buatkan asesmen di PTO-nya atau kita cobakan ke menu tryout-nya yang sudah ada di Kipin School. Jadi untuk memanfaatkannya ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi bingung mencari mana yang aman, mana yang tidak aman. Jadi di Kipin School ini insya Allah sudah aman dan mudah. Ya, demikian Mbak Dwi. Ini ada 2 pertanyaan lagi dari chat YouTube. Dari Ibu Nur Hasana. Bagaimana, itu tadi yang Ibu Nur Hasana yang memanfaatkan konten sudah dijawab sama Ibu Sri Hartini. Sekarang yang kedua, Ibu Iis Kurniasi. Pertanyaannya, apakah aplikasi Kipin ada untuk materi pelajaran PJOK-nya? Dan bagaimana cara mendownload aplikasinya? Mohon dijelaskan. Ya,
untuk mendownload aplikasi kita bisa buka di Play Store itu untuk yang Android, dan iOS juga bisa kalau untuk di Play Store kita tinggal ketikkan apa ya Pak ya? Kipin gitu ya, Kipin nanti keluar sendiri. Kipin School 4 titik langsung udah otomatis terdownload. Kemudian tinggal kita isikan. Kalau kita belum punya NIX-nya atau voucher, kita bisa pakai email kita sendiri dulu. Khusus di situ itu masih free, jadi tidak perlu bayar apa-apa, tidak perlu beli voucher. Tapi hanya kita bisa memanfaatkan bukunya aja. Tapi walaupun buku saja itu sudah banyak sekali buku di menu buku Kipin School. Ya, demikian. Kemudian yang untuk materi PJO, untuk materi ya, untuk materi juga ada di buku menu buku itu tadi sudah lengkap, dari tema, buku agama, buku PJOK, bahkan buku Kemenak pun ada di buku menu buku di Kipin School. Baik. Ini ada lagi dari Ibu Linawati. Pertanyaannya, apakah Kipin dapat digunakan untuk anak usia dini? Karena saya mengajar di TK. Iya, untuk itu bisa juga. Kalau ingin dapat vouchernya ini akan lebih baik juga kalau kita punya vouchernya, karena di TK itu kan nanti kita bisa buka di menu prasekolah itu banyak sekali video-video yang masih untuk anak di bawah umur, masih di TK seperti itu. Dan buku-bukunya juga ada. Jadi sudah lengkap di menu di aplikasi Kipin ini, dari TK sampai bahkan SMK sudah lengkap. Hanya saja ya untuk kendala bagi yang belum memiliki NIX dan voucher saja ini tadi. Iya. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Sri Hartini. Ya. Sekarang pertanyaan untuk Pak Al-Muttahidin. Ini ada pertanyaan dari Bapak Jati Prasetya. Menurut saya, Kipin ini didominasi untuk pendidikan dasar. Konten mapel belum lengkap. Fisika, kimia, bio untuk SMA belum ada. Bagaimana menurut Bapak penjelasannya? Begini, sebagaimana yang sudah kita coba, untuk jenjang yang ada di Kipin itu semua jenjang sudah ada, mulai dari bahkan dari anak PAUD pun sudah bisa akses konten atau materi pembelajaran gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang guru SMA, SMK, bahkan madrasah aliyah pun sudah bisa akses. Jadi ada ribuan itu konten buku yang sudah disiapkan oleh Kipin. Jadi silakan dicoba dulu. Nah, barangkali mungkin seperti yang disampaikan Bu Sri Hartini tadi, Bapak mungkin aksesnya masih terbatas. Nah, untuk itu ya segera paling tidak ya coba beli voucher dulu lah ya Pak. Jadi untuk bisa aksesnya lebih full. Gitu. Jadi konten materinya sudah ada di situ. Oke, saya tambah sedikit ya Mbak ya. Ini mungkin pertanyaan sebenarnya lebih tepat ke kami, ke Kipin, karena kebetulan Pak Al-Muttahidin itu guru SD. Ini pertanyaannya SMA begitu ya. Jadi memang fisika, kimia, biologi ada beberapa mata pelajaran yang kurikulum 13 itu di Kipin tidak ada karena dari Kemdikbud memang belum disediakan atau tidak disediakan. Jadi kami juga menanyakan ke Kemdikbud, dijawab memang belum ada, entah kapan adanya gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa mapel untuk fisika, kimia, biologi dan lain-lain untuk kurikulum KTSP 2006 itu jumlahnya ada puluhan ya. Saya lihat fisika aja ada sekitar 12, kimia mungkin 15, biologi banyak sekali, itu bisa dimanfaatkan. Lalu kalau misalkan tadi Pak Jati Prasetya berlengganan ya, itu bisa menonton video. Kalau videonya lengkap sekali, video pembelajaran biologi SMA kita ada 50 dari kelas 10, 11, 12. Latihan soalnya lengkap sekali dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab terakhir itu ada semua ya. Jadi memang kendala untuk SMA yang belum ada di Kipin itu hanya bukunya, karena buku Kemdikbud belum ada. Ada yang tanya, loh ini saya pakai ini kenapa enggak bisa masuk ke Kipin? Kalau buku swasta kita tidak berhak memasukkan karena ada hak cipta ya. Tapi selain buku itu bisa menonton video atau latihan soal
itu lengkap sekali. Nah, kalau ada guru yang ingin menyumbang ke kami mengarang mungkin biologi untuk SMA, ya kita senang sekali, nanti kita masukkan di situ, dan saat itu sudah bisa diakses oleh ratusan ribu guru dari seluruh Indonesia. Ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Ginting. Ini ada lagi pertanyaan hampir serupa dari Ibu Tini Herwina dan Ibu Nurliana Liana. Bagaimana bila siswa tidak mempunyai HP, laptop atau Android sendiri, akan tetapi bergantian dengan orang tua, kakak atau adiknya? Mungkin ada solusinya, Pak? Pak Udin aja, tanyanya ke Pak Udin. Ya, Pak Saya Udin. takut menjawab untuk Pak Udin nanti ya. Oke. Silakan Pak Udin. Baik, jadi itu sebenarnya pengalaman di tempat kami juga ya, di daerah saya pun seperti itu. Jadi tidak juga semua siswa itu punya HP, punya Android sendiri, tapi mereka gantian gunakan dengan orang tua, bisa kakak seperti itu. Jadi sebenarnya fleksibel sekali. Aplikasi ini jika sudah di-download, artinya bisa diakses oleh siapa saja sebenarnya yang bisa pinjam, maksudnya perangkat tersebut gitu. Jadi tetap bisa, silakan di-download aja, digunakan HP kakaknya atau ayah atau ibunya. Jadi sehingga pada waktu senggang tidak digunakan, bisa digunakan oleh anak tersebut seperti itu. Jadi orang tua pun kakaknya pun harusnya juga lebih bisa memahami akan kebutuhan untuk bisa adiknya belajar gitu, Pak. Tentu orang tuanya bisa memahami itu gitu. Barangkali itu jawaban dari saya. Saya tambah sedikit ya Mbak ya, melengkapi dari Pak Udin bahwa memang kalau kita punya sebuah akun, misalkan Pak Udin siswanya mempunyai akun Keeping School ya, kebetulan siswanya Pak Udin SD begitu. Lalu siswa SD tersebut mempunyai 5 kakak, ada yang SMP, SMA ya, banyak, itu bisa nunut di situ ya. Jadi download konten SMA, SMP bisa sebanyaknya. Karena apa? Walaupun yang mengakses itu anak SD yang punya akun, itu semua buku, semua video, jadi latihan satu. Soal dan kom itu memang menjadi satu. Ini sistem di Keeping School adalah all you can eat ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah makan yang ada makan sepuasnya itu, yaitu bisa diambil semua sampai perutnya itu kenyang begitu ya. Gitu ya Kak ya. Oke. Tinggal memorinya aja yang disiapkan. Betul. Kalau misalkan memorinya kurang, pakai laptop, itu bisa banyak sekali. Ini kebetulan kita ini sedang mengembangkan, nanti mungkin Juli mulai kita infokan bahwa semua kita akan mulai dengan sekolah-sekolah SD, bahwa kita akan membuatkan sistem digitalisasi sekolah khusus perpustakaan di seluruh SD begitu, sehingga semua SD bisa akan mendapatkan perpustakaan menggunakan laptop atau PC dengan cara yang murah bahkan gratis ya, sehingga semoga nanti akreditasinya seperti yang tadi Bu Pipit katakan bisa menjadi A, tapi masih B+ begitu. Karena apa? Dengan memanfaatkan konten Keeping School ya, maka sebuah perpustakaan tersebut itu sudah seolah-olah bisa mempunyai banyak sekali ya, buku, video dan lain-lain. Gitu ya Mbak ya. Baik. Oke. Ya. Baik, sudah dibantu jawab oleh Pak Ginting. Ini ada pertanyaan berpindah ke Ibu Pipit ya. Ada pertanyaan dari Ibu Kartini SPD. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hambatan keterbatasan ketersediaan HP Android pada siswa-siswi khususnya di sekolah Ibu Bangka Belitung? Oke, alhamdulillah di sekolah kami 100% siswanya memiliki Android, Bu. Jadi untuk sekolah yang mungkin belum memiliki Android, setidaknya begini menurut saya, memang sudah pernah ditanyakan oleh salah satu guru pada saat saya sosialisasi. Biasanya begini, kalaupun ada siswa yang sudah memiliki Android, motivasi dari orang tua yang tidak memiliki Android, saya jamin akan memotivasi sendiri, setidaknya agar anaknya tidak ketinggalan dengan siswa lainnya. Begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Deris dari Ibu Eka Maria Tinda SPD.
Apakah guru wajib memakai laptop untuk aplikasi Kipin buat melihat hasil nilai anak didik kita setelah menyelesaikan ujian atau ulangan? Oke, baik. Saya coba bantu jawab. Untuk mengakses hasil ujian siswa itu tidak harus menggunakan laptop, ya, Bapak Ibu ya. Bisa saja diakses melalui HP Android, tablet, terutama juga laptop lebih bagus lagi. Cuman melalui HP itu juga bisa diakses tanpa harus menggunakan laptop. Demikian. Ya, saya tambah sedikit ya, melengkapi silakan. Pak Deris. Jadi pertanyaan dari Ibu Eka Maria tadi bahwa Pak Deris sudah menjelaskan dari sebuah HP itu juga sudah bisa membuat soal, mengupload sampai nanti hasilnya kita terima karena sudah di ranking begitu. Tapi seperti tadi dikatakan Pak Deris bahwa kalau pakai laptop itu jadi lebih leluasa begitu karena layarnya gede, menunya banyak ya dan lain-lain begitu. Sehingga kita sih sarankan guru mempunyai laptop untuk membuat soal dan lain-lain karena jadi lincah begitu ya. Kalau hanya menggunakan ini biasanya akan agak terbatas gitu. Tapi Kipin PTO memang juga kita ciptakan juga bisa untuk HP. Nah, kalau siswanya apakah harus pakai laptop? Tidak. Kalau tadi seperti Bu Alprina siswanya menggunakan Chromebook, yaitu sudah terlalu bagus begitu ya. Sebetulnya siswa itu bisa menggunakan cukup pakai HP-nya masing-masing begitu. Nah, lalu kalau nanti menggunakan HP bisa tanya ke Mbah Google atau bagaimana? Nah, kita ada solusi. Kalau nanti di sekolahnya itu menggunakan Kipin Classroom ya, Kipin Classroom karena wifi-nya kita kunci ke offline, maka tidak bisa tanyanya ke Mbah Google. Jadi kalau Pak Deris mengadakan ujian ya, anaknya sudah tidak bisa tanya ke Mbah Google, tanyanya ke Mbah Deris nanti ya, begitu ya. Oke, gitu ya Mbak ya. Kalau anaknya nakal Pak ini pakai HP 2. Ya. Kan bisa Pak pakai HP 2. Oh ya, kalau anaknya HP-nya gimana? Betul. Kalau HP-nya 2 seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Deris ya, buat aja soal yang acak ya. Soalnya 30, waktunya 30. Dia kesempatan nyari ke Mbah Google nanti tiba-tiba waktu 10 baru soal ke-10 habis begitu ya. Itu. Jadi selalu ada solusi ya Pak. Betul ya, solusi ya. ya. Hambatan selalu ada dan kita pecahkan satu persatu. Jangan lupa bahwa Kipin PTO itu kita kembangkan sendiri. Inputan dari guru-guru seperti Pak Deris, ya Bu Alprina, Bu Pipit, Pak Udin, ya lalu juga Pak Busri, ya itu sangat membantu kami. Masih ada ratusan guru di seluruh Indonesia memberi inputan. Ada yang inputannya bermutu bagus sekali kita tampung, ada yang inputannya itu asal bunyi ya kita dengarkan kiri keluar kiri lagi begitu ya gitu. Jadi sambutan ini kita tampung dan kita ada tim untuk mendiskusikan tiap minggu mana-mana yang bagus kita akan tambahkan. Jangan lupa kalau tadi Pak Deris mengatakan ini Kipin PTO adalah AKM-nya paling lengkap. Itu tidak terus tiba-tiba karena kita ada di Indonesia, konsultan guru kita banyak sekali, kita bisa menciptakan dengan lebih cepat ya support Kipin support AKM dibandingkan Google Form, Quizzes dan lain-lain. Dan kita akan berkembang terus dengan bantuan Bapak Ibu guru, Kipin PTO akan semakin lengkap, semakin canggih dan semakin bermanfaat bagi guru-guru di Indonesia. Ya. Jadi intinya selalu mengikuti perkembangan ya, zaman. Betul. Ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Ermawati Fitriadi. Kendala apa saja yang dialami dalam penerapan aplikasi Kipin dalam hal fitur PTO dan bagaimana solusinya? Silakan Pak Deris. Ya, terima kasih. Kebetulan selama saya menggunakan aplikasi Kipin PTO itu tidak ada hambatan yang berarti ya, karena saya sudah pernah mencoba beberapa software yang baik itu buatan dalam negeri maupun luar negeri, yang rata-rata memang penerapannya agak membutuhkan kreativitas yang lebih. Namun untuk Kipin PTO itu Bapak Ibu yang tidak paham IT pun mudah untuk menerapkan Kipin PTO di dalam pembelajaran di kelas. Demikian. Baik, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Ginting ini. Dari Bapak Michael Johnson P. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tantangannya adalah nanti tahun ajaran baru kan akan pertemuan
tatap muka terbatas atau PTMMT. PTMT. Nah, sedangkan KIPIN digitalisasi, apakah siswa diizinkan membawa HP atau jika tidak punya, apakah ditampilkan? Ya, jadi ini kan nanti kewenangan itu kan kembali ke kepala sekolah begitu ya, sehingga kalau nanti tahun ajaran baru diperbolehkan membawa HP ya silakan, kalau tidak boleh ya mungkin bisa menggunakan komputer yang ada di sekolah seperti tadi Bu Alprina menggunakan Chromebook milik sekolah begitu, atau tablet, ada banyak sekolah yang mempunyai tablet jadi menggunakan tablet dari sekolah, tergantung kepala sekolahnya ya begitu. Yang kedua ini Pak, KIPIN pribadi atau aktivasi dari pihak sekolah sebagai fasilitator. Oh begitu ya. Jadi KIPIN itu ada 3 versi ya untuk KIPIN School. Satu KIPIN yang free. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa oleh Pak Udin bahwa kalau KIPIN School versi gratis itu hanya bisa mendownload buku-buku saja. Tapi walaupun buku itu ada 3.000 buku yang sudah ada di situ ya, buku Kemdikbud mulai dari kurikulum KTSP 2006, kurikulum 13, kurikulum PJJ ya, lalu juga ada buku untuk madrasah, ada prakerja, ada paket ABC untuk PKBM ya dan lain-lain. Itu ada 3.000 dan tadi kita hitung bersama kalau satu buku itu nilainya anggap aja 125 ya kali 3.000 itu nilainya udah 75 juta begitu. Ini sebuah harta karun bagi siswa dan guru bisa dimanfaatkan secara gratis. Jadi KIPIN School ada yang gratis. Kalau yang berbayar itu ada 2 versi. Lalu yang satu menggunakan voucher itu bisa mengakses video, komik literasi dan latihan soal. Yang ketiga adalah KIPIN School Pro adalah yang menggunakan nomor induk KIPIN School. Oh ya, mohon maaf ya itu tadi baterainya habis begitu ya. Ya, jadi saya ulang lagi, tadi KIPIN School ada 3 versi, satu gratis, gratis ini sudah bisa download 3.000 buku dan ada ratusan ribu siswa di seluruh Indonesia yang menggunakan KIPIN School dalam keadaan gratis. Kita juga senang sekali bisa membantu, walaupun server kita kerjanya berat sekali ya, ini sudah ada sekitar 200 juta buku yang didownload. Yang versi kedua adalah versi voucher ya, bisa beli vouchernya di Tokopedia. Yang versi ketiga adalah paket untuk seluruh sekolah yang disebut KIPIN School Pro. Kita saat ini kebetulan ada paket promo ya yang murah sekali dengan alamat websitenya promo.kipin.id, itu untuk satu sekolah ya begitu. Baik. Jadi ini ada lagi pertanyaan buat Pak Ginting lagi nih. Dari Ibu Mariana Tumbel. Apakah pengelola KIPIN School sudah mensosialisasikan di wilayah kami, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah? Oh ya, terima kasih Bu Mariana. Nanti kita bersedia untuk sosialisasi di sana ya. Jadi nanti Ibu bisa kontak ke kami, kita bisa sosialisasi lewat Zoom, kita demokan dan lain-lain. Jadi nanti kita bisa diskusikan bagaimana bagusnya supaya bisa bermanfaat bagi di sana. Begitu. Di Sulawesi Tengah. Ya, betul. Ya. Baik, ini sudah di penghujung acara. Terima kasih bincang-bincangnya Pak Ginting. Apa ada tambahan lagi pertanyaan? Ya, tadi ada pertanyaan untuk siapa ya? Untuk apa Bu? Untuk Bu. Coba dilihat. Untuk Bu Alprina mungkin. Ya, tadi. Yang belum menjawab. Nah, itu ya. Ini untuk Ibu Alprina dari Bapak Sagino. Ini ada pertanyaan
Sangat luar biasa Kipin yang diciptakan. Terima kasih yang memberikan aplikasi Kipin, semua bisa bermanfaat sekali. Sangat super sekolah digital. Ini sepertinya bukan pertanyaan ya, Pak, tapi bukan pertanyaan. Jadi Pak Sagino betul-betul antusias dan salut kepada Bu Alprina yang sudah bisa menjadi guru digital di daerah Manokwari, sehingga bisa menjadi percontohan guru-guru di sana bahwa menjadi guru digital itu tidak sulit. Apakah betul Bu Alprina, sulit atau tidak ya Bu ya menjadi guru digital? Dengan Kipin School Pak, tidak ada yang sulit. Ya, kalau tidak sulit Bu, apa petuah Ibu ke guru-guru yang lain? Petuah Ibu juga masih muda sekali ya, gitu ya. Jadi apa itu petuah ya istilahnya? Pesan aja Bu bagi guru-guru lain di daerah yang terpencil seperti yang di pelosok-pelosok supaya tidak takut untuk belajar menjadi guru digital begitu Bu. Ya. Apa ya? Ya. Kalau seperti yang sebelumnya saya bilang, Bapak Ibu, kita jangan mencari yang sempurna, tapi berangkat dari satu cara saja, kita bisa dapat kesempurnaan yang kita inginkan. Itu saja. Super sekali ya untuk pesannya. Ya, betul ya. Oke ya, terima kasih Bu Alprina. Terima kasih Bu Alprina. Ya, semoga bisa menjadi percontohan guru di sana, dan kita berharap Ibu Alprina bersedia untuk sosialisasi menjadi guru digital di daerah Manokwari, nanti juga menyebar ke seluruh Papua sehingga juga bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Dan dengan adanya era digital itu akan menjadi adil, siapa yang mau belajar ya, bersedia belajar, berminat belajar, itu akan cepat maju. Sehingga Bu Alprina ini sudah menjadi guru digital, dan mungkin banyak guru-guru di Jakarta dan Surabaya yang takut belajar digital itu tertinggal dari Bu Alprina. Begitu ya Bu ya. Oke ya. Oke, lalu juga jangan lupa karena ada beberapa pertanyaan yang tanya apakah tadi dikatakan murah ya, murah itu berapa dan lihatnya di mana ya, betul. Jadi untuk Bapak Ibu yang sedang menyimak webinar ini, nanti silahkan masuk ya ke website yang namanya promo.kipin.id ya, dari pendidikan.id. Kita sedang promosi menawarkan dengan paket yang sangat murah sekali, sehingga Bapak Ibu itu bisa mendapatkan paket digitalisasi sekolah untuk sekolah masing-masing, dan ini dibandingkan dengan buku cetak yang tadi seperti patokannya istilahnya anaknya Mbak Dwi itu tidak sampai 10%-nya begitu ya. Ini kita sebut paketnya paket merdeka. Apa kok merdeka? Apa dari penjajah? Bukan. Nomor 1 merdeka dari buku cetak ya, merdeka dari buku cetak. Yang kedua merdeka dari membuat paket soal tadi, seperti Pak Dery cerita tadi, membuat satu paket soal bisa minggu-mingguan. Waduh, buat 4 paket soal sudah sebulan itu ya Pak ya. Jadi memang betul-betul saya dapat cerita banyak guru ya yang misalkan siswanya banyak, siswanya 100, kalau mengadakan ulangan atau latihan atau ujian, membutuhkan waktu lebih. Iya, mempersiapkannya lama, fotokopinya mahal, masih ngeceknya gitu ya. Manual ngeceknya lama, dan kalau ngecek tuh harus 100% betul, karena kalau ada salah nanti siswanya mengeluh, saya kemarin bisa kok nilainya jelek, komplain, orang tuanya datang ke sekolah, wah pusing begitu. Kalau dengan adanya Kipin PTO ini, kalau ada guru yang komplain, orang tua siswa yang komplain datang ke sekolah, wah saya pinter kok, ini ujiannya jelek ya, Pak Dery tinggal bilang salahkan Kipin PTO ini yang menilai, begitu kan ya, dinilai pakai komputer, tidak mungkin salah ya. Nah, mungkin siswanya pada mengerjakan itu tertidur atau apa, mungkin begitu ya. Jadi paket merdeka ini kita tawarkan kepada semua siswa ya. Ini banyak usulan karena kita sekolah itu ingin maju tapi takut ya, dan tadi sudah digambarkan oleh 5 guru digital ini bahwa belajar Kipin School, belajar Kipin PTO itu tidak sulit ya.
yang penting adalah kemauan. Nah, kalau ada kemauan tidak ada dana bagaimana? Nah, ini paket ini betul-betul paket hemat, kita diskon sampai 60% ya. Untuk mempunyai sebuah Kipin School untuk satu sekolah satu siswa hanya 10.000. Bayangkan tadi Mbak Dwi menghitung untuk buku aja 1.400.000. Dengan Kipin School 10.000, satu tahun hanya 120.000. Lalu kalau ingin bertambah, ingin memanfaatkan untuk asesmen juga harganya cuma 10.000. Jadi untuk asesmen juga 120. Kalau Kipin School untuk konten pembelajaran dan Kipin PTO ya itu jumlahnya total hanya 240 ya. Jadi itu 20.000 dari 20.000 ya gitu ya. Jadi untuk ini menghemat banyak sekali dan ini sudah masanya berpindah ke digital karena apa? Sudah terbukti ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru yang dari seluruh Indonesia ini bahwa digitalisasi sekolah itu tidak sulit. Nah, untuk webinar kali ini sengaja kita undang guru-guru SD, ya itu ada yang bertanya, kenapa kok SD semua ini yang di chatting, kok tidak ada SMP atau SMA? Karena kita ingin membuktikan bahwa guru SD saja sudah bisa digitalisasi sekolah ya. Kalau SMP SMA siswanya kan sudah paham HP, saya rasa tidak ada kesulitan. Betul. Ya, bahkan ini ada beberapa yang masuk untuk guru TK ini juga ternyata bisa memanfaatkan Kipin School juga. PAUD, ya, Pak. Betul ya, untuk yang PAUD ya. Begitu itu ya. apa sudah lengkap untuk ya, isinya? untuk buku PAUD itu kita saat ini sudah ada sekitar 115 buku. Kita ada paket buku untuk belajar ABC, tentang kebun binatang dan lain-lain itu ada sekitar 115, untuk videonya sekitar 35, lalu ada dongeng sebelum tidur itu juga ada sekitar 40, dan ini isinya bertambah terus. Jadi sudah ada sekitar 200 itu kata orang, oh sudah bagus, itu kalau beli buku sudah berapa, beli video dan lain-lain. Tapi kita dari tim internal Kipin, kita juga ingin menambah terus, sehingga kita nanti juga ingin isi videonya itu bisa ribuan, bacaan literasinya bisa ratusan, dan lain-lain. Ya, begitu ya Mbak ya. Oke. Ya. Baik, ini sudah di penghujung acara waktunya. Akhir kata, saya selaku host Dwi Selisiawati dan segenap tim yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.